Saya jelas-jelas adalah seorang penembak belakang yang fokus pada output. Namun, sistem memberikan saya nilai pertahanan sebesar 9,99 juta. Saya pikir dengan pertahanan tinggi, saya bisa menjadi tameng daging di barisan depan. Namun, sistem dengan tegas memperingatkan bahwa saya hanya bisa menjadi output. Saat saya pikir saya hanya bisa menjadi seorang yang serangannya rendah namun pertahanannya tinggi yang tidak berguna. Selamat, pemilik sudah mendapatkan kemampuan pertama. Serangan kekuatan tangan level 1. Jika musuh mati akibat keterampilan ini, maka pemilik akan mendapatkan kekuatan 3 secara permanen. Waktu cooldown 10 detik. Semakin kuat musuh yang dibunuh, semakin banyak kekuatan yang diperoleh. Melihat Ye Chen berdiri diam di tempat, ekspresinya berubah-ubah. Bunga sekolah, Liu Ruyan, dengan sangat tidak sabar berkata, "Kamu Chen, penembak dari kelas 1, Hao Jian, sudah setuju dengan saya. Segera dia akan dipindahkan ke tim kami. Kamu sebaiknya memberi dia tempat." Saya melihat ke arah si dewa. "Ruyan, saudaraku, beri saya sekali lagi kesempatan. Kedepannya, kemampuan output saya pasti lebih kuat dari Hao Jian." Liu Ruyan menggulung matanya dengan indah. "Sudahlah kamu." Sementara itu, Hao Jian adalah penembak emas yang diakui seluruh sekolah. "Kamu juga pantas dibandingkan dengan dia, Ruyan. Saya pasti akan melakukannya di masa depan. Pasti menjadi penembak hebat." Belum sempat Ye Chen menyelesaikan, Liu Ruyan menyela. "Kamu sudah mengulang kalimat itu 1000 kali." Lalu menggoyangkan pinggangnya seperti ular air. Tanpa menoleh, dia perlahan pergi jauh. Di belakangnya, 3 rekan tim lainnya mengikutinya. Dan tidak lupa melambai ke arah Ye Chen dengan senang. "Mari kita pergi. Penembak hebat di masa depan." Aku menghela napas pelan, karena dia begitu membenci dirinya. Mengapa harus menjilat orang yang tidak peduli? Saat aku berencana untuk kembali ke asrama, suara dari belakang memanggilku. "Teman sekelas ini, tim kami kebetulan kekurangan 1 penembak belakang. Apakah kamu mau bergabung?" Yang berbicara adalah seorang remaja dengan wajah polos. "Nama saya Ye Chen. Saya baru saja dikeluarkan dari tim saya sebelumnya. Bilang output saya tidak bagus. Kalian tidak membenci saya, kan?" Sampai di sini, Cao Zhuang juga menunjukkan ekspresi kesedihan. Setelah menghela nafas, dia mengatakan, "Jujur saja, pemain tembak jitu, Hao Jian, telah keluar dari tim kami. Besok adalah ujian terakhir sebelum ujian di Universitas Teknologi Militer. Meskipun saya tahu pasti bahwa hasilnya akan menjadi yang terburuk, tapi setidaknya harus membentuk tim kecil yang lengkap untuk mencobanya. Tanpa penyesalan. Memicu misi sampingan. Bergabung dengan sebuah tim kecil. Menyelesaikan misi Dungeon pertama. Dan setidaknya mendapatkan 3000 poin kekuatan. Hadiah akan diberikan sesuai dengan tingkat penyelesaian setelah selesai." Aku mengangguk. "Baik, saya setuju untuk bergabung dengan kalian." Keesokan harinya, saya datang lebih awal ke lapangan. Meskipun masih ada lebih dari 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Namun, di lapangan seluas 2 lapangan sepak bola, sudah ramai dipenuhi orang. Saat saya melihat ke sekeliling, saya mendengar suara rendah yang akrab dari jauh. Suara bariton seorang pria memanggil namanya. Menoleh ke arah suara. Ternyata itu adalah Cao Zhuang. Saya tersenyum. Melangkah mendekati mereka. Saya tersenyum sedikit. "Perkenalkan anggota tim kami lainnya." Setelah aku berdiri tegak, Cao Zhuang menunjuk ke kiri dengan senyuman. Anak laki-laki yang wajahnya penuh dengan jerawat berkata, "Ini Yao Wen, seorang pendekar pedang. Posisi adalah sebagai output." Setelah itu, dan menunjuk kedua gadis yang berdiri di sebelah kanan, yang hampir terlihat sama. Kedua gadis ini adalah saudara kembar. Kakaknya bernama Chen Sui, seorang penyihir elemen air. Posisi adalah sebagai pendukung. Adiknya, Chen Bing, adalah penyihir elemen angin. Posisi adalah sebagai output belakang. Mendengar itu, aku tidak bisa tidak melihat kedua gadis ini lagi. Memiliki kecenderungan elemen bawaan memang cukup langka. Apalagi mereka adalah sepasang kembar. Meskipun penampilan kedua gadis ini tidak seindah Liu Ruyan, tetapi mereka tetap terlihat menawan. Terutama ketika mereka berdiri bersama. Semakin menarik perhatian. Anak laki-laki dari tim lain sesekali melirik ke sini. Kakak perempuan, Chen Sui, terlihat sangat pemalu. Tatapannya menghindari pandangan Ye Chen. Mengangkat tangan kecil. Menggendong anak domba. Malu-malu menundukkan kepala melihat kaki. Sebaliknya, adiknya sangat murah hati dan ceria. Langsung mengulurkan tangan. "Halo Ye Chen. Nama saya Chen Bing. Meskipun Yao Wen dan saya sama-sama diposisikan sebagai pelaku kerusakan dalam tim. Namun sebenarnya Yao Wen lebih banyak bertanggung jawab untuk mengurangi damage untuk Cao Zhuang. Saya, seorang penyihir elemen angin. Kenyataannya, ia merupakan pendukung penyebab kerusakan hibrida. Jadi, tanggung jawab output tim kita ke depannya masih harus bergantung padamu, penembak besar." Saya tersenyum kecil dan mengangguk. Mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Chen Bing. "Tidak masalah. Serahkan output padaku. Jaminan untuk menyelesaikan misi. Ye Chen baru saja bergabung dengan tim kami. Mungkin dia masih perlu waktu untuk beradaptasi. Kalian tidak boleh memberi dia terlalu banyak tekanan." Setelah sejenak hening,
Cao Zhuang kembali memindai semua orang dan berkata, Hao Jian, si ahli medali emas telah pergi. Kita sekarang berada dalam suasana rakyat biasa. Kita tidak perlu peduli dengan hasil akhir. Yang penting adalah berjuang sekuat tenaga. Yao Wen terkekeh dan menepuk bahu Ye Chen. Saudaraku, jangan tegang. Yang penting berusaha sebaik mungkin. Chen Bing dan saya diposisikan sebagai penyalur kerusakan tim. Akan berusaha sekuat tenaga untuk menambah damage. Chen Bing mengangguk sambil tersenyum. Aku akan membantumu menambah berkah angin. Ini bisa meningkatkan damage cukup signifikan. Tepat pada saat itu, di panggung tinggi di tengah lapangan, tanpa kita sadari, sudah penuh oleh sekolah, pemimpin dan wali kelas. Teman-teman, menjadi tenang. Lapangan yang awalnya ramai mendadak menjadi sunyi. Suara jatuhnya jarum dapat terdengar. Yao Wen berkomentar dengan suara pelan. Kepala sekolah kita memang layak disebut sebagai petarung tingkat 6. Suara ini membuat gendang telingaku bergetar dan terasa sakit. Di samping juga mengangguk dengan sangat memahami. Dua gadis itu bahkan lebih menderita dengan menutup telinga mereka dengan rapat. Saya memandang mereka dengan bingung. Dalam hati bergumam, kenapa saya tidak merasakan apa-apa? Teman-teman sekalian, hari ini adalah uji coba terakhir kalian di Songjiang Yizhong. Ujian kecil terakhir untuk evaluasi. Berbeda dari sebelumnya. Ujian kecil kali ini sangat berarti. Semua nilai peserta ujian akan dilaporkan ke Departemen Pendidikan. Sebagai salah satu referensi untuk masuk ke Universitas Wuhan di masa depan. Sementara itu, peserta ujian yang sangat unggul juga akan mendapatkan kualifikasi untuk bebas ujian. Setelah pernyataan ini keluar, terdengar bisikan-bisikan di bawah panggung. Siapa yang tidak ingin masuk Universitas Wuhan? Bahkan jika hanya bisa masuk Universitas Wuhan yang biasa. Setelah lulus, mereka masih bisa mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi. Status sosialnya juga tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Melihat bahwa antusiasme peserta sudah terbangkitkan, Chen Mingwu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara nyaring, jadi saya tidak akan banyak bicara. Berdasarkan nomor kelompok kalian, naik bus yang ditunjuk. Segera berangkat menuju pintu masuk Gua Setan. Segera. Di lapangan, orang-orang berkerumun. Mereka semua bergerak dalam kelompok. Ye Chen juga mengikuti Cao dan yang lainnya. Mereka naik ke bus besar yang menjadi milik mereka. Bersama mereka, ada 9 lainnya. Dan guru pendamping. Tak lama kemudian, Ye Chen dan yang lainnya tiba di tujuan mereka. Tempat ini dulunya adalah plaza bawah tanah di pusat kota. Setelah munculnya retakan Gua Setan, tempat ini pun ditutup oleh pengawas. Orang biasa tidak bisa mendekat. Melihat retakan besar di bawah tanah di depan, cahaya ungu kehitaman yang muncul. Ye Chen menggenggam busur pendek dengan erat. Dengan mata yang penuh semangat. Saya benar-benar ingin menembak sesuatu sekarang. Melalui retakan ruang dan waktu. Ye Chen dan rombongannya sudah turun ke dalam Gua Setan. Untungnya di dinding sini, ada beberapa biji roh yang muncul di permukaan. Mengeluarkan cahaya putih yang lembut. Membuat semua orang bisa melihat sekitar dengan susah payah. Tempat ini adalah sebuah gua di bawah tanah. Di sekelilingnya ada banyak lubang yang saling terhubung. Tidak tahu kemana semua lubang ini mengarah. Saat ini, Ye Chen berdiri di barisan paling depan kerumunan. Hatinya sangat gelisah. Ujian hanya berlangsung selama 3 jam. Sistem mengharuskannya untuk mendapatkan lebih dari 3.000 poin kekuatan. Sementara itu, serangan Qian Kun memiliki waktu cooldown 10 detik. Jadi, dia harus memanfaatkan setiap detik untuk menyelesaikannya. Sementara itu, guru utama yang memimpin mulai berbicara. Ini bukan pertama kalinya kalian memasuki gua sihir nomor 028 ini. Makhluk kuat di dalam gua ini sudah lama dimusnahkan oleh para pendekar kelas atas dari Daxia. Selain itu, di bagian terdalam gua ini diletakkan sebuah perlindungan. Guru Wang baru saja selesai berbicara ketika sebuah panah melesat cepat melewati sampingnya, menancap ke dalam tebing batu tidak jauh dari situ. Dan di balik panah itu, seekor cicak yang lewat langsung tewas, menggunakan serangan Qian Kun untuk membunuh target, mendapatkan kekuatan 3 secara permanen. Suara pemberitahuan sistem secara tepat muncul di benakku. Kamu Chen, kamu tembak sembarangan apa? Guru Wang yang hampir tertembak bertanya dengan suara dalam. Kamu tidak melihat guru sedang berbicara? Maaf, guru. Saya hanya ingin berlatih. Teman-teman di sekitar juga tertawa. Mereka hanya merasa Ye Chen sedang bercanda. Kenapa kalian tertawa? Diam dan kembalilah. Melihat teman-teman mulai diam. Baru saat itu, guru yang memimpin kelompok merasa puas. Ia membersihkan tenggorokannya dan melanjutkan. Di gua iblis ini sebagian besar makhluk iblis sudah dimusnahkan. Dan di kedalaman gua iblis kita ini, ada perisai yang dipasang oleh para ahli tingkat tinggi dari Zhangxia. Makhluk iblis yang lebih kuat, sama sekali tidak dapat melewati penghalang ini. Jadi, tepat saat guru Wang berbicara, sekali lagi, sebuah anak panah meluncur dari sisi kanan tangannya, dan menembak mati seekor lipan kecil yang tidak jauh. Menggunakan serangan Qian Kun untuk membunuh target, mendapatkan kekuatan secara permanen. Kamu Chen, kamu. Diinterupsi untuk kedua kalinya. Wajah Wang Laoshi jadi sangat suram. Saya segera mencoba tersenyum. Maaf, Wang Laoshi. Saya benar-benar tidak sengaja. Ujian sudah dekat.
Saya agak gugup. Jadi saya ingin pemanasan sedikit lebih awal. Teman-teman di sekitar kembali tertawa. Saya sudah bilang kalian berapa kali. Belajar harus dilakukan secara rutin. Wang Laoshi yang memimpin kelompok itu dengan marah berkata. Seringkali malas dan santai. Sampai ujian, kalian jadi panik. Meminta bantuan menjelang akhir, apa gunanya? Kalian yang angkatan ini. Sungguh, kalian adalah angkatan terburuk yang pernah saya ajar. Melihat guru sudah benar-benar marah. Semua orang hanya bisa terdiam dan tidak berani bersuara. Setelah Wang Laoshi melihat tajam ke arah semua orang, mengetuk-ngetuk dokumen di tangannya, ia melanjutkan. Jadi, saya bilang, tempat ini masih cukup aman bagi kalian. Setidaknya tidak ada bahaya jiwa. Tapi itu tidak berarti kalian bisa bersantai. Jika kalian berlima dalam tim tidak bekerja sama dengan baik, itu juga sangat berbahaya. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan dengan nasihatnya yang terdengar sangat tua. Jadi kalian harus bekerja sama dengan baik. Tidak peduli menghadapi kesulitan apapun. Harus tetap tenang dalam menghadapi. Sekali lagi, sebuah anak panah melintas di atas kepala Wang Laoshi ini, menyisipkan madu dari atas, sampai pada cacing yang baru saja keluar dari tanah. Kali ini Wang Laoshi benar-benar marah. Dengan wajah merah dan leher membesar, ia mengamuk kepada Ye Chen. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku segera tersenyum dan memberi hormat. Saya benar-benar minta maaf, Wang Laoshi. Saya benar-benar terlalu gugup. Meskipun Anda berkata bahwa belajar saat terakhir tidak ada gunanya. Tapi masih ada pepatah yang mengatakan, menyempurnakan alat sebelum bertanding. Tidak cepat juga bersinar, bukan? Beberapa kalimat yang membuat teman-teman di sekitar tertawa terbahak-bahak. Suasana tegang sebelum ujian hilang sepenuhnya. Seluruh gua dipenuhi dengan suasana gembira. Chen Bing, yang berdiri di belakang Ye Chen, juga sangat gembira. Dengan diam-diam berkata kepada Chen Sui, "Kakak, jangan bilang." Ye Chen ternyata cukup lucu. Chen Sui mengatupkan bibirnya. Tertawa tertahan dengan kesakitan. Menggigit adiknya dengan keras. Bahkan beberapa guru lainnya yang hadir menundukkan kepala dan menutup mulut. Dengan sengaja melihat ke arah lain. Jelas juga berusaha keras untuk tidak tertawa keluar. Guru Wang langsung merasa wajahnya tercoreng. Dengan marah menunjuk Ye Chen dan berteriak. "Kamu Chen, aku bilang padamu. Kamu sudah selesai. Seluruh tim kalian kali ini sudah selesai. Aku akan melaporkan kalian kepada komite sekolah karena mengusik guru. Akan kutambahkan pengurangan 10 poin untuk seluruh tim kalian." Lalu beralih kepada siswa lainnya. Dengan suara marah berkata. Mari kita lihat siapa yang tertawa lagi. Jika masih tertawa, semua akan terkena sanksi. Semua akan dipotong nilai. Seluruh ruangan langsung menjadi sangat sunyi. Guru Wang, saya benar-benar tahu saya salah. Anda sangat dermawan. Jadi, maafkan saya kali ini. Saya mohon sekali lagi. Jika memang harus dipotong, cukup potong milik saya saja. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Wah, sekarang saya tahu saya salah. Guru Wang mendengus dingin. Sudah terlambat. Kamu dan orang-orang di timmu. Siap-siap saja untuk peringkat paling bawah. Lalu dia tidak lagi memperhatikan Ye Chen, melainkan mengarahkan pandangannya ke semua siswa. Dengan cepat menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan. Setiap tim Anda akan didampingi oleh seorang guru. Bertanggung jawab untuk merekam data pembunuhan pasukan Anda. Semakin banyak monster yang dibunuh dan semakin tinggi levelnya, nilainya secara alami akan semakin tinggi. Pada saat yang sama, guru-guru juga akan melindungi keselamatan kalian. Tapi kecuali jika menghadapi krisis kematian yang sebenarnya. Jika tidak, para guru tidak akan turun tangan. Kata-kata guru. Apakah kalian semua mendengarnya dengan jelas? Semua siswa menjawab dengan keras. Saya telah selesai berbicara. Sekarang giliran kalian untuk tampil. Dia mengangkat timer di tangannya. Waktu ujian 3 jam. Sekarang resmi dimulai. Begitu katanya. Sisa tim lainnya dipimpin oleh kapten. Menuju beberapa kata terdekat dengan wajah terbang kembali. Hanya tim tempat saya berada. Karena suasana hati yang buruk. Semua orang tidak bergerak lama. Guru yang terakhir tidak lupa memandang Ye Chen dengan sinis. Kamu Chen, saya ingat padamu. Bukankah kamu sudah pemanasan? Tunggu sampai evaluasi selesai. Saya ingin lihat, berapa banyak poin yang bisa kamu dapatkan kali ini? Setelah berkata demikian, dia pun meninggalkan gua iblis. Setelah Wang Laoshi pergi, saya melihat ke arah Cao Zuang dan 3 rekan tim lainnya. Dengan tulus saya berkata, saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Karena alasan pribadi saya, yang menyebabkan semua orang dihukum. Tapi kalian tenanglah. Setelah ujian selesai, saya akan mengakui kesalahan saya kepada Dewan Sekolah dengan jujur, dan mengambil semua tanggung jawab. Tidak akan membuat kalian terlibat. Sambil berbicara, saya sekali lagi meluncurkan panah, menembak dan membunuh seekor tikus. Menggunakan serangan Qian Kun untuk membunuh target, mendapatkan kekuatan 3 secara permanen. Tentu saja, saya melakukan ini untuk cepat mengumpulkan kekuatan. Keterampilan ini memiliki waktu pemulihan 10 detik. Sebaiknya gunakan setelah pemulihan selesai, agar efisiensi maksimal tercapai. Beruntung, hewan-hewan kecil di dalam gua sihir jauh lebih kuat daripada di luar. Semuanya memiliki tingkat agresivitas tertentu.
Ditetapkan oleh sistem sebagai umpan untuk meningkatkan kekuatan saya. Hanya dalam waktu yang singkat ini, saya sudah merasakan kekuatan saya. Sudah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Ye Chen, kamu tidak perlu minta maaf. Anda juga melakukan ini untuk kinerja tim. Pemanasan sebelumnya memang seperti ini. Kita adalah sebuah tim. Itu adalah satu kesatuan. Satu untuk semua untuk satu. Apa yang dikatakan Kapten tidak salah. Chen Bing mengangguk. Guru sering berkata, jika kita menjadi pejuang sejati di masa depan, masuk ke gua sihir berbahaya untuk bertarung melawan monster yang kuat. Rekan setim adalah dukungan terkuatmu. Hanya dengan mempercayai rekan setim, tidak meninggalkan dan tidak menyerah, barulah mungkin untuk bertahan dalam pertempuran yang keras, meraih kemenangan. Chen Sui juga sering mengangguk, menunjukkan persetujuan terhadap kata-kata adiknya. Yao Wen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Lagi pula, tidak ada pengurangan poin. Kita semua berada di bawah. Tidak ada bedanya. Tim Chao Zhuang perlahan-lahan menyusuri lebih dalam. Gua iblis ini memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Dan di sepanjang jalan ini, saya terus-menerus bergerak sambil menembak. Selama itu adalah makhluk hidup yang saya lihat di sepanjang jalan. Semua ditembak mati dengan satu anak panah. Sepanjang perjalanan ini, tanah dipenuhi dengan mayat makhluk bawah tanah. Guru pendamping yang melihat pun mengernyitkan dahi. Setelah melihat saya kembali membunuh seekor tikus, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Siswa ini, membunuh makhluk lemah ini tidak mendapatkan poin evaluasi. Kamu sudah menembak begitu banyak kali sekarang. Konsumsi tenaga terlalu besar. Nanti ketika menghadapi musuh yang sebenarnya, bagaimana kita akan menghadapi itu? Terima kasih atas pengingatnya, Guru. Tapi saya masih muda. Kekuatan saya baik. Menembak beberapa kali tidak ada artinya. Saya tersenyum. Menarik keluar anak panah yang tertancap dalam dinding batu dengan keras. Segera melanjutkan mengikuti tim kecil. Sungguh pria yang aneh. Guru Hi berbisik satu suara. Membuka buku catatan dan menulis. Sungguh aneh orangnya. Mungkin memiliki kebiasaan membunuh yang aneh. Perlu terus diperhatikan. Sudah menyusup kurang dari 50 meter. Chao Zhuang yang terus berjalan di depan tim tiba-tiba berhenti. Memberi perintah dengan suara rendah dan tegang. Semua harap perhatian. Di depan ada seekor cacing pasir yang dimagikan. Siapkan untuk bertarung. Yao Wen menggenggam pedang besar dengan kedua tangan. Chen Bing dan Chen Sui mengeluarkan tongkat sihir. Mengamati dengan tegang ke depan. Aku juga melihat. Tepat di depan, tidak jauh di atas tanah kerikil halus, ada satu tonjolan pasir yang tidak mencolok. Formasi pertempuran. Chao Zhuang mengangkat perisai besar di depan dadanya. Yao Wen mengikutinya di sisinya. Siap untuk mengisi dan memberikan dukungan kapan saja. Chen Bing dan Chen Sui berdiri di kedua sisi. Mengaktifkan kekuatan sihir hati hitam. Batu sihir di ujung tongkat bersinar lembut. Siap menggunakan keterampilan sihir untuk mendukung barisan depan. Tidak jauh di belakang mereka, Guru Hi yang sedang menemani mereka pun ikut membuka buku catatannya. Dia menuliskan di atasnya. Kapten Tim 326, Chao Zhuang. Memiliki gaya yang hati-hati. Tidak panik saat menghadapi musuh. Mengarahkan anggota tim dengan baik. Memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa. Anggota tim, Yao Wen, Chen Sui, Chen Bing. Memiliki eksekusi yang sangat baik. Kemudian dia melirik ke arah yang berdiri terakhir. Yang tidak melakukan gerakan sedikit pun, Ye Chen. Menggelengkan kepala, dia menulis. Anggota tim Ye Chen. Dengan reaksi lambat. Tanpa kesadaran untuk bekerja sama dengan rekan tim. Tidak memiliki kualitas dasar untuk menjadi penembak yang baik. Tepat saat Guru Hi menyelesaikan goresan terakhirnya, terdengar suara rendah Chao Zhuang di depan. Suaranya belum reda. Dia pun mengangkat perisai dan menerjang ke arah karung pasir yang tidak jauh. Yao Wen tidak mau kalah. Wajahnya memerah, mengeluarkan suara rendah, mengangkat pedang besar dan menyerang dari sisi. Seolah-olah ingin bertarung sampai mati dengan cacing pasir itu. Chen Bing dengan tepat menggerakkan tongkat sihir di tangannya. Dua cahaya hijau melintas lebih cepat, memasuki tubuh Chao Zhuang dan Yao Wen. Kedua orang tersebut bahkan meningkatkan kecepatan mereka sedikit lebih tinggi. Chen Sui menggenggam bola cahaya biru air di tangannya, siap untuk dilepaskan. Selama salah satu dari Chao Zhuang atau Yao Wen terkena serangan cacing pasir, dia akan melepaskan pembersihan ini. Namun, saat beberapa orang sedang fokus bekerja sama menyerang, saya dengan sembarangan memasang panah di busur. Sebuah anak panah melesat menembus udara, menghasilkan suara gesekan yang halus. Ternyata lebih cepat dari orang banyak. Dengan cepat seperti kilat, anak panah itu mengenai karung pasir. Cacing pasir di dalam karung bergetar dengan hebat, mengeluarkan jeritan menyedihkan dari dalam alat. Diikuti oleh tubuhnya yang sebesar ular raksasa. Jatuh dengan keras ke tanah. Perlahan-lahan kehilangan suara. Mengalir keluar kolam darah hijau. Dalam sekejap, gua di sekitar sangat tenang. Semua orang menatap, serentak melihat ke arahku. Melihat di atas pasir. Ulat pasir yang bergerak beberapa kali lalu mati sepenuhnya. Chao Zhuang dan yang lainnya sedikit bingung. Ya, kamu Chen. Anak panah yang tadi. Adalah kamu yang menembaknya. Chao Zhuang berbalik dengan mekanis melihat ke arahku. Bertanya dengan tidak percaya. Aku melirik sekitar.
tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku satu-satunya pemanah di sini." Yao Wen juga menyadari apa yang terjadi. Dengan antusias memberi jempol padaku. Hao Jian bahkan butuh setidaknya 2 panah untuk membunuh ulat pasir ini. Kamu lebih hebat dari Hao Jian. Cao Zhuang juga dengan antusias mendekat ke arahku. Menepuk bahuku dan berkata, "Aku masih berpikir untuk menyelesaikan ulat pasir ini. Pasti harus melewati satu pertempuran yang sulit. Tidak menyangka kamu bisa menyelesaikannya dengan satu anak panah. Intinya adalah pemanasan yang tepat. Ditambah lagi keberuntungan yang baik saja. Kakak Ye Chen benar-benar hebat." Chen Bing mendekat dengan senyum lebar. "Sepertinya kita bisa menggunakan taktik lama yang dulu lagi." "Taktik lama apa?" "Sebelum kamu datang. Bukankah tim kita memiliki penembak andal emas, Hao Jian? Karena kemampuan outputnya sangat kuat. Maka tim kecil kita menciptakan sistem 4 melindungi 1. Yaitu, kami berempat mengelilingi Hao Jian. Dikenakan oleh Hao Jian untuk menanggung sebagian besar output. Tugas utama kami berempat adalah melindungi dan membantu Hao Jian." Yao Wen juga mengatakan, "Saya rasa mengembalikan taktik lama sepenuhnya bisa dilakukan. Kemampuan output Ye Chen sama sekali tidak kalah dengan Hao Jian. Dengan begini kita semua bisa kembali ke posisi yang kita kenal. Kekuatan tim pasti lebih tinggi daripada sebelumnya." Chen Bing juga sangat bersemangat. "Jika begitu, itu benar-benar luar biasa. Saya bisa fokus membantu bersama kakak. Berkat roh angin saya hanya untuk Ye Chen saja." Chen Sui juga mengangguk pelan, menunjukkan persetujuan. Cao Zhuang selesai berbicara dan melambaikan tangannya. "Kalian jangan terburu-buru dulu. Kita harus mendengarkan pendapat Ye Chen terlebih dahulu. Lagi pula, sistem 4 untuk 1 ini memiliki tuntutan yang tinggi bagi seorang penembak. Dan semua tanggung jawab utama output dibebankan padanya seorang. Ini juga memberi beban yang besar bagi Ye Chen." Setelah mendengarkan dia berbicara, tatapan keempat orang itu serentak jatuh padaku. "Aku tidak keberatan. Lakukan saja seperti yang kalian katakan. Aku memang perlu membunuh target untuk meningkatkan atribut kekuatanku. Kenapa tidak? Baik. Jika begitu, kita akan mengubah formasi." Segera, keempat orang itu membentuk pola kotak. Mereka berdiri rapat di sekelilingku. Setiap orang bertanggung jawab atas satu arah. Terus waspada dan mencari monster yang tersembunyi di sekitar. Ye Chen dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke dalam gua lebih dalam. Selalu mengikuti mereka, Guru Hi membuka catatannya. Menatap komentar yang ditulisnya tentangku dengan bingung. Apa Ye Chen ini benar-benar seorang jenius? Guru Hi berusaha untuk menyampaikan pendapatnya tentang Ye. Semua komentar sebelumnya dari Chen dihapus. Namun, setelah ragu sejenak, ia menutup kembali buku catatannya. "Tidak bisa. Saya masih perlu mengamati lagi. Mungkin barusan itu hanya keberuntungannya." Sebuah anak panah mengenai bagian vital dari cacing pasir. Memikirkan hal ini, Guru Hi hanya mencatat satu cacing pasir yang dibunuh, lalu menyimpan buku catatannya. Ia segera mengikuti Anda lagi. Tidak berjalan jauh. Tim Ye Chen tiba di sebuah tempat terbuka di bawah tanah. Tempat terbuka ini juga memiliki banyak jalur. Di sekelilingnya terdapat beberapa pintu masuk saluran. Tepat ketika mereka baru saja tiba di posisi pusat, Yao Wen lalu berbicara untuk mengingatkannya. "Kamu Chen." Di sebelah kiri depan menemukan semut baja terpesona. Ketiga orang lainnya mendengar. Mereka mendekat dengan bersandar pada saya. Mereka hampir melindungi saya dengan sangat erat di tengah. Sebuah semut hitam raksasa yang hampir 1 meter panjangnya. Menggerakkan sepasang rahangnya yang seperti penjepit. Menuju mereka dengan perlahan. Cao Zhuang segera mengingatkan. Semut baja yang terkutuk ini tidak bisa dibandingkan dengan cacing pasir sebelumnya. Pasangan rahangnya sangat tajam. Dapat dengan mudah memotong tubuh kita. Kulitnya sangat keras. Kemampuan bertahannya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada cacing pasir. Kita harus sangat berhati-hati. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, saya melepaskan satu anak panah. Anak panah meluncur. Suara, dum, menembus tubuh semut baja terkutuk. Inersia yang kuat membuat tubuh semut baja terbang ke belakang. Dengan keras menghantam dinding batu di belakang. Kekuatan yang luar biasa. Bahkan membuat seluruh gua bergetar sedikit. Banyak debu dan batu kecil jatuh dari atas. Yao Wen benar-benar terkejut. Dia memandang saya dengan mata terbelalak, tidak percaya. Jika sebelumnya satu anak panah bisa membunuh cacing pasir, itu masih ada unsur keberuntungan. Saat ini, satu anak panah ini membunuh semut baja terkutuk. Itu pasti tidak bisa ditutupi dengan keberuntungan. Jangan teralihkan perhatian. Masih ada musuh. Saya berteriak dengan suara dingin, agar 4 orang lainnya kembali waspada. Dengan cepat tenang dari keterkejutanku sebelumnya. Dalam kekaburan, saya telah menjadi tokoh inti dari tim kecil ini. Sebenarnya, saya tidak sembarangan. Dengan gerakan serangan tadi, semua semut baja yang terpesona di sekitar tertarik ke sini. Datang begitu banyak semut baja yang terpesona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dikepung. Tetap tenang. Semua orang, jaga output utama kita dengan baik. Tidak boleh membiarkan satupun semut baja yang terpesona mendekati Ye Chen. Bahkan Chen Bing dan Chen Sui, kedua gadis itu, meskipun merasa takut dalam hati, namun mereka tetap teguh menjaga posisi. Bersama dengan Cao Zhuang dan Yao Wen, melindungi saya di inti seperti tong besi.
Sementara itu, saya sama sekali tidak panik. Sebaliknya, saya agak bersemangat. Ini semua adalah nilai kekuatan. Anak panah di tangan saya tidak ada yang meleset. Semua yang berani mendekati tim kami, semut baja, akan diprioritaskan untuk dibunuh. Begitu saja, hasil super saya. Dan di bawah kendali keempat rekan setim lainnya. Banyak mayat semut baja yang dimagikankan dikelilingi oleh kami. Ditempatkan rapat dalam sebuah lingkaran. Seolah-olah membentuk sebuah parit lingkaran. Hingga kemudian, saya bahkan menghabiskan semua anak panah di kantong panah saya. Masih saja Cao Zuang dan Yao Wen berdua. Masing-masing melangkah keluar dari formasi. Mengambil risiko untuk mengumpulkan beberapa anak panah untuk saya. Diberikan kepada saya untuk digunakan kembali. Pertempuran ini berlangsung hampir 1 jam. Akhirnya, ini pun berakhir. Melihat gelombang semut surut. Meskipun Cao Zuang dan yang lainnya sedikit terluka. Namun tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau luka. Masing-masing dengan wajah merah dan bersemangat. Yao Wen bahkan dengan gembira mengangkat saya. Dan berteriak dengan penuh semangat. Kamu Chen. Kau adalah dewa bagiku. Aku berkata dengan ekspresi penuh penyesalan. Sayangnya, kita tidak berhasil mengeluarkan ratu semut. Jika tidak, kita bisa mendapatkan lebih banyak. Cao Zuang memandangku seolah aku monster. Kakak, apakah kau setan? Bahkan ingin membunuh ratu semut. Itu adalah makhluk iblis tingkat 2. Jika mereka benar-benar bertemu, takutnya seluruh pasukan akan hancur di sini. Chen Bing juga terkekeh. Berapa banyak poin yang kita dapatkan dalam pertempuran ini? Kita pasti tidak bisa berada di posisi terbawah kali ini, kan? Yao Wen mengangkat sudut bibirnya. Dengan ekspresi seperti dewa perang yang cemberut. Secara konservatif, pencapaian kita sekarang pasti bisa masuk 10 besar. Mungkin bahkan bisa masuk 5 besar. Jika begitu, kita terlalu hebat, bukan? Chen Bing senang sampai menginjak-injak kakinya di tempat. Mustahil. Siapa yang menyangka tim kita memiliki output yang begitu? Penembak belakang yang hebat? Ye Chen, ya? Yao Wen tampak sangat bangga. Di sampingnya, Cao Zuang menatap Chen Sui. Dengan bercanda dia berkata, dia, Ye Chen, kan tidak terluka. Apakah kamu bisa membagikan terapi ini kepada kami bertiga? Tatapan Yao Wen dan Chen Bing seketika serentak menatap Chen Sui. Gadis ini dari tadi sampai sekarang. Terapi air seperti tidak ada harganya dibuang ke tubuh Ye Chen. Tidak pernah berhenti sama sekali. Sewa. Kamu benar-benar tidak adil, ya? Chen Bing cemberut. Bahkan adik perempuannya sendiri tidak dihiraukan. Dalam matamu hanya ada kakak Ye Chen, kan? Yao Wen juga bercanda. Bukankah begitu? Dia tidak terluka tetapi tetap mendapatkan terapi air. Aku hampir mati digigit semut baja yang terpesona ini. Kami tidak mendapatkan setetes pun perawatan dari Nona Chen Sui. Hatiku ini terasa dingin sekali. Setelah berkata, dia bahkan tidak lupa menutup wajahnya dan menangis. Tidak, Chen Sui diejek oleh sekumpulan teman lama. Wajahnya langsung memerah seketika. Dia berharap bisa segera berubah menjadi cacing pasir. Masuk ke dalam pasir. Semua orang tertawa dan bercanda sejenak. Saya keluar untuk meredakan suasana. Ujian belum berakhir. Kita harus tetap semangat. Tim lain pasti masih terus mengumpulkan poin. Kita tidak boleh ketinggalan. Mendengar saya berkata seperti ini, beberapa orang lainnya langsung menjadi serius. Saat ini ucapan saya seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Berjalan di depan rombongan. Yao Wen berkata pelan kepada Zhuang. Chen Tian jelas lebih hebat dibanding Hao Jian. Benar-benar tidak mengerti mengapa Liu Ruyan mengeluarkan Chen Ge. Jika kali ini prestasi tim kita lebih baik dari Liu Ruyan dan timnya. Hehe. Tidak tahu apa yang akan dipikirkan Liu Ruyan. Tim Liu Ruyan terdiri dari elit kelas unggulan. Hanya Chen Ge saja untuk mengalahkan mereka masih sangat sulit. Kami telah menghambat Chen Tian. Sementara itu, di belakang orang-orang, melihat mayat-mayat semut baja yang terkutuk di seluruh tanah. Kinerja tim 117 di sini sangat bagus. Membunuh semut baja yang terkutuk. 1237 ekor. Melihat catatan di tangannya. Perasaan dosen He tidak kunjung tenang. Sebuah tim yang sepenuhnya terdiri dari siswa kelas biasa. Bisa mendapatkan prestasi seperti ini. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang akan percaya ini benar? Pada saat ini, suara komunikasi antara rekan kerja terdengar di earphone. Ding ding. Kinerja tim 117 di sini sangat baik. Saat ini sudah membunuh 527 monster. Prestasi ini seharusnya bisa masuk 3 besar saat ini. Ding ding. Jangan bercanda. Dengan prestasi ini masih ingin masuk 3 besar? Tim saya sudah membunuh 776 monster. Bukankah itu pasti menjadi yang pertama? Ding ding. HMPH. Lebih dari 700 ekor ingin jadi yang pertama? Pasukan yang saya ikuti saat ini sudah membunuh hampir 1000 ekor. Mendengar kata-kata ini, earphone langsung ramai. Tik-tik, tim mana yang begitu kuat? Tik-tik, cepat katakan itu tim mana. Di tengah banyaknya pertanyaan dari guru-guru, guru pria bersuara magnetis itu berkata dengan bangga. Siapa lagi kalau bukan? Tim 02 lah, Kapten Liu Ruyan. Sesuai dengan tebakanku, mengeluarkan satu mobil yang tertinggal. Menggali seorang penembak jitu emas. Efek ini memang langsung terlihat, ya.
Gadis kecil Liu Ruyan ini benar-benar punya cara. Bukan karena dia cantik. Hai, dapat memanfaatkan keunggulan dirinya. Itu adalah suatu kemampuan. Sepertinya juara pertama dari kompetisi kecil ini pasti adalah tim 02. Jika tim mereka kali ini bisa memecahkan rekor poin kompetisi kecil di sekolah, diperkirakan mereka benar-benar bisa menerima banyak surat tanpa ujian dari Universitas Wuhan. Mendengarkan rekan-rekan di earphone yang terus berkomunikasi, Bapak He tidak terlibat di dalamnya, tapi justru diam-diam mematikan earphone. Di wajah yang masih memiliki pesona, penuh dengan keseriusan dan ketelitian. Sebelum penilaian tidak selesai, dia tidak bermaksud untuk terlalu cepat mengungkapkan debu dan kinerja tim. Dia memandang bayangan Ye Chen dan bergumam, anak nakal ini tersembunyi cukup dalam. Guru He mendorong kacamata di jembatan hidungnya. Dia memutuskan bahwa di waktu yang akan datang, mengamati Ye Chen dengan baik, teliti, dan secara menyeluruh. Saat ini saya bersama dengan 4 anggota tim lainnya telah keluar dari terowongan lain, bertemu dengan gua yang lebih besar. Sepanjang jalan ini, kami juga menemui beberapa monster yang tersebar. Namun, tanpa terkecuali, semuanya mati di bawah panahku. Saraf 4 anggota tim lainnya juga banyak meredakan ketegangan. Dengan adanya saya yang besar ini, sama sekali tidak perlu mereka berusaha keras. Poin itu langsung meningkat dengan pesat. Dan setelah tiba di gua besar ini, saraf keempatnya pun kembali tegang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap kali menghadapi gua semacam ini, akan muncul banyak makhluk iblis. Dengan cepat, gua besar ini, tanpa tanda-tanda sama sekali, dinding gua di sekitarnya mulai bergetar. Segera setelah itu, satu demi satu, monster kepiting yang tertransformasi terus-menerus muncul dari dinding gua, mengayunkan 2 penjepit besar menuju arah Ye Chen dan yang lainnya. Mereka berkumpul. Kak Chen, itu monster kepiting tertransformasi. Tidak masalah, kan? Yao Wen bersiap dalam posisi tempur. Dia bertanya dengan cemas. Jangan banyak bicara. Fokuslah. Lindungi output utama kami. Pada saat krusial ini, Cao Zhuang juga menjadi serius tidak seperti biasanya. Menghadapi kumpulan monster kepiting tertransformasi yang mengepung dari segala arah. Chen Bing dan Chen Sui, 2 gadis kecil, merasa tegang hingga pikiran mereka menjadi kaku. Hanya bergantung pada ingatan otot untuk terus menambahkan berbagai status peningkatan untuk saya. Sebaliknya, saya tampak biasa saja. Tersenyum untuk menenangkan rekan tim. Jangan panik, semuanya. Hanya beberapa serangga kecil saja. Saat itu, guru pendamping He sudah memberikan tugas. Sebagai guru pendamping tim, saya perlu mengingatkan Anda tentang sesuatu. Masih ada waktu untuk melarikan diri sekarang. Begitu dikelilingi oleh serangga penjepit terkutuk ini. Bahkan jika meminta bantuan dari guru, Anda mungkin juga terluka. Bahkan bisa menjadi cacat. Keempat orang itu menatap saya. Melihat saya tidak berniat untuk pergi. Mereka pun menggigit gigi dan tidak mundur sejengkal. Namun saya justru tersenyum. Terima kasih atas perhatian guru. Tapi poin dari serangga penjepit terkutuk ini, saya sudah memutuskan. Ye Chen, siswa. Saya mengakui bahwa kamu memiliki kemampuan yang hebat. Penilaian dari luar tentangmu banyak yang salah. Guru bisa mengerti bahwa kamu ingin bersinar. Memiliki pemikiran untuk menghapus penghinaan. Tapi sebagai seorang petarung, tidak boleh sembrono. Harus bertindak sesuai kemampuan. Jika tidak, akan membuat diri sendiri terjebak dalam keadaan yang tidak bisa diperbaiki. Kamu tahu tidak? Aku tahu. Tapi tidak ceroboh, masih muda kan? Setelah itu, saya menarik busur seperti bulan purnama. Anak panah mengarah ke serangga bermetamorfosis terdekat. Jari telunjuk dan jari tengah di tangan kanan dilepaskan sekaligus. Anak panah berubah menjadi bayangan yang tersisa. Serangga bermetamorfosis dalam satu garis. Dalam sekejap, semuanya menggelinding ke belakang. 5 serangga bermetamorfosis menabrak dinding batu di belakang dengan keras. Bersama-sama, mengeluarkan suara gemuruh yang besar. 3 dari serangga bermetamorfosis di atas mati sepenuhnya, mengalirkan cairan hijau kemana-mana. Dan 2 yang terjepit di bawah terbalik di tanah. 3 pasang kaki terus menggaruk. Kehilangan lebih dari setengah kekuatan bertempur. Anak panah ini benar-benar membuat 4 anggota tim lainnya terkejut. Yao Wen dan Cao Zhuang melotot dengan mata membesar. Tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Chen Bing yang selalu suka mengoceh tanpa henti. Saat ini, mulut kecilnya sedikit terbuka. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hanya Chen Sui yang masih melakukan terapi air untukku. Membantuku mengisi kembali stamina yang terkuras. Tatapannya padaku semakin penuh kekaguman. Anak muda sekarang. Apakah mereka sudah sekuat ini? Dalam hati, Guru He terkejut. Anak daun baru saja melepaskan panah itu. Bahkan bagi gurunya yang sudah mengajar hampir 10 tahun. Dia pun tersentak kaget. Sangat terkejut. Anak ini benar-benar bisa bersembunyi dengan baik. Guru He hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dia membuka buku catatannya. Dia menulis di atasnya. Anggota Divisi 326, Ye Chen. Bakat serangannya sangat luar biasa. Sifatnya sangat berhati-hati. Kerusakannya setara dengan seorang pejuang kelas 2. Jika bisa mendapatkan perlindungan berkualitas dari rekan tim,
Dia akan memberikan pukulan berat kepada musuh. Kemudian, dia menghapus semua penilaian negatifnya terhadap Ye Chen. Pada saat yang sama, aku tidak diam saja, melainkan terus menembakkan panah demi panah. Entah karena kekuatanku semakin kuat, atau efek dari terapi air Chen Sui. Meskipun sebelumnya aku sudah menembak banyak, tapi sekarang aku masih belum merasakan kelelahan. Dan saat ini setiap panah yang kulepaskan, seolah-olah adalah sebuah sumpah yang memanggil kematian, memanen kehidupan sekelompok serangga yang terpesona. Di bawah tembakan yang sekuat meriam dariku, tidak ada satupun serangga terpesona yang bisa mendekati kami dalam jarak 1 zhang. Yao Wen dan Cao Zhuang yang tidak melakukan apapun, sudah lama bertransformasi menjadi anggota pemandu sorak. Setiap kali aku menembakkan sebuah panah, mereka selalu bersorak. Namun, saat itu, perubahan mendadak terjadi. Semua orang tiba-tiba merasakan di bawah kaki mereka. Tanah mulai bergetar hebat. Bahkan di bawah kakiku, batu keras itu tiba-tiba pecah seakan-akan seperti jaring laba-laba. Awas, Ye Chen, hati-hati. Semua orang cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Melihat pemandangan ini, selalu berdiri di tebing gua adalah Guru He. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis, sambil terus-menerus memberikan peringatan, sambil cepat meluncur ke arah kami. Normalnya, anggota tim tidak meminta bantuan kepada guru pendamping. Guru pendamping tidak diizinkan bertindak sembarangan. Namun sekarang situasinya sangat mendesak. Guru He juga tidak bisa memperhatikan hal-hal itu lagi. Pada saat yang sama, 2 ekor yang panjangnya hampir setengah meter, memantulkan kilau logam dari rahang besar kutu. Seketika melesat dari bawah batu. Inersia yang besar menghantamku dan membuatku terbang ke udara. Kakak Chen, bos, saudara Ye Chen. 4 anggota tim lainnya terlempar oleh kekuatan benturan yang hebat. Secara langsung terlempar ke segala arah. Kekuatan macam itu sudah jauh melebihi kutu yang dimagikan biasa. Saat ini, pelaku utama yang menyerang kami telah keluar dari tanah. Itu adalah seekor yang lebih besar daripada kutu yang dimagikan biasa. Kucing cakar raksasa yang dimodifikasi, 3 atau 4 kali lebih besar. Perangkap cakar yang dimodifikasi. Ini adalah makhluk iblis kelas 3 yang asli. Dan di antara makhluk iblis kelas 2, semuanya adalah keberadaan yang sangat luar biasa. Setelah ia melambungkan tubuhku ke udara, Raja perangkap cakar yang dimodifikasi itu mengaum. Lalu ia mencoba mencengkeram pinggangku dengan sepasang rahangnya yang besar. Berusaha memberikan serangan mematikan kepada manusia yang telah membunuhnya ini. Yang telah membunuh banyak keturunannya. Cao Zhuang dan Yao Wen berusaha keras untuk berdiri dan menyelamatkanku. Chen Bing bahkan sampai teriak ketakutan. Mata Chen Sui dipenuhi dengan keputusasaan. Guru He menutup matanya dengan putus asa. Tidak sanggup melihatku terpotong menjadi 2 bagian dalam pemandangan berdarah. Meskipun bakat seranganku sangat kuat, ia tetap hanyalah seorang penembak belakang. Kekuatan Raja Serangga yang dimodifikasi. Bahkan pelindung depan kelas 2 pun tidak bisa menahannya. Aku, penembak belakang kelas 1 yang hampir sempurna, pasti akan mati 10 kali lipat. Tidak peduli seberapa enggan mereka di dalam hati. Seperangkat rahang besar dari Raja Kuku Penyihir masih disertai suara angin yang menggeru. Dengan cepat mencengkeram pinggang saya. Dengan suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Pada detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi bagi semua orang. Terlihat Raja Kuku Penyihir yang lebih tajam dari pisau baja. Dan kuat, memiliki rahang yang tajam. Ternyata patah pada saat menjepit tubuh saya. Dan di atas kepalanya, aku, tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Langsung menarik busur di udara seperti bulan purnama. 1 panah ditembakkan dari mulut Raja Kuku Penyihir. Raja Kuku Penyihir segera bergetar hebat. Darah hijau tua terus memancar deras dari mulutnya. Setelah merintih dan berjuang selama beberapa detik, tubuh besar itu roboh dengan suara gemuruh. Kemudian tidak ada lagi suara. Adegan ini membuat semua orang terbelalak. Hingga aku mendarat dengan anggun. Mereka masih belum pulih dari keterkejutan. Mereka menatapku seperti patung tanah liat. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Guru He yang berdiri kaku tidak jauh dari sana. Dia mengamati dengan seksama dan bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padaku? Aku baik-baik saja. Yao Wen kemudian melanjutkan untuk bertanya. Tapi aku jelas melihat Raja Penjepit yang dimagikan itu mengapitmu. Kenapa kamu tidak terluka? 3 rekan tim di sampingku juga mengangguk-angguk. Mereka menatapku dengan wajah tidak percaya. Hanya seekor Raja Penjepit yang dimagikan. Bagaimana mungkin itu membuatku terluka? Mendengar perkataan ini, bukan hanya Cao Zhang dan yang lainnya. Bahkan Guru He sepertinya terputus pikirannya sejenak. Bos, berapa nilai kesehatanmu sekarang? Ketika aku mengukurnya terakhir kali, nilai kesehatan adalah lebih dari 120, kan? Guru He secara diam-diam meludahkan sebuah napas kesal. Sebagai seorang guru yang berpengalaman, bagaimana dia bisa mempercayai omong kosong seperti yang diucapkan Ye Chen? Guru He kemudian melihat kulit yang terekspos di pinggang Ye Chen. Pakaian dalam, seragam sekolah. Armor lembutnya tampak seolah-olah dipotong dengan pisau. Hanya tubuhnya yang tidak terluka sedikit pun. Dia menyipitkan matanya sedikit. Hatinya kembali terkejut. Bagaimana anak ini bisa memiliki daya pertahanan yang begitu menakutkan? Apa dia membawa semacam artefak pertahanan? Chen Bing bertanya dengan penuh semangat.
Guru dia. Poin dari Raja Kepiting Iblis ini. Pasti akan dihitung untuk tim kami, kan? Monster tingkat 2 itu. Pasti memiliki banyak poin, kan? Ini adalah yang dibunuh oleh Chen Ge sendiri. Saya merasa makhluk ajaib ini seharusnya dihitung hanya untuk Chen Ge. Iya juga. Wajah kecil Chen Bing langsung murung. Kami semua tidak berkontribusi banyak. Guru dia mulai berbicara. Raja Kukang yang terpesona ini dibunuh sebelum saya turun tangan. Tentu saja itu akan dihitung sebagai poin kalian. Mengingat kontribusi besar Ye Chen dari tim kalian dalam mengalahkan musuh. Jadi dia berhak membagikan poin monster ini. Sambil berkata, dia berbalik menghadap saya. Kamu Chen. Monster ini adalah pembunuhan pribadi kamu. Guru menyarankan agar kamu menikmati poin ini sendiri. Kamu juga tidak perlu malu. Karena ini adalah kebiasaan. Semua orang tidak akan mengatakan apa-apa. Saya memilih untuk memasukkan ke dalam poin tim. Karena kita adalah satu kesatuan. Kak Chen. Kamu benar-benar. Aku menangis sampai mati. Beberapa orang seperti Cao Zuang menunjukkan senyum bahagia di wajah mereka. Dalam hati mereka sangat terharu. Chen Bing menggosokkan kedua tangannya. Menahan kegembiraan. Dengan hati-hati dia bertanya. Guru, saya ingin bertanya. Raja Kukang yang terpesona ini dihitung berapa poin? Apakah ada 500 poin? Guru Hi menatapnya dengan senyuman yang samar dan berkata. Ketika hasil diumumkan, kamu akan tahu. Singkatnya, pasti lebih tinggi dari yang kamu duga dan tidak lebih rendah. Chen Bing memberi isyarat pada rekan-rekannya. Tangan gunting yang imut tertawa kecil. Kami benar-benar berhasil kali ini. Ini semua berkat kontribusi ketua kami, Ye Chen. Aku. Saudara Ye Chen memang paling hebat. Chen Bing menunjuk ke arahku dengan simbol hati. Dengan senyum yang berseri seperti bunga. Baiklah, jika ingin merayakan. Kita bicarakan setelah kalian kembali. Guru dia tersenyum. Dia juga terpengaruh oleh suasana harmonis tim ini. Melihat jam tangan di tangannya dan berkata, sekarang, waktu yang tersisa sebelum evaluasi berakhir kurang dari 5 menit. Makhluk sihir di sekitar sudah mundur. Guru menyarankan kalian untuk kembali sekarang. Bagaimana pendapat kalian? Baiklah. Busur saya juga sudah patah. Evaluasi selesai. Dalam perjalanan kembali, guru kemudian berjalan di antara para siswa. Untuk melindungi keselamatan semua orang. Dia dengan sukarela datang ke sampingku. Ekspresinya juga menjadi lebih lembut. Sambil berjalan, dia berkata. Guru Hi mengangguk dengan puas dan kemudian menyarankan. Selamat. Kamu akan membuat kejutan. Tunggu saja sampai hasil di sini diumumkan. Saat itu pasti akan menggemparkan seluruh sekolah. Kamu pasti akan menjadi sosok yang sangat dicari di seluruh sekolah. Terima kasih, Guru. Saya masih banyak yang perlu dipelajari. Guru Hi mengangguk dengan puas dan menyarankan. Meskipun kamu sangat menonjol dalam bakat penembak, tapi Guru masih merasa bahwa bakat pertahananmu lebih tangguh. Kamu bisa mempertimbangkan untuk beralih menjadi seorang prajurit penahan di barisan depan. Dengan cara ini, kamu bisa memaksimalkan bakatmu. Saya segera menggelengkan kepala. Guru, tentang peralihan pekerjaan, lupakan saja. Saya rasa ini sudah cukup baik. Guru dia menjelaskan. Di SMA, perpindahan pekerjaan masih cukup mudah. Saat kamu masuk Universitas Wudang, berpikir untuk beralih pekerjaan akan jadi masalah. Guru juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Guru, ini bukan untuk kebaikan saya. Ini malah mau menjatuhkan saya. Aku bergumam pada diriku sendiri. Namun dia berkata, saya hanya bisa tersenyum dan berkata, tapi saya benar-benar tidak ingin beralih menjadi pejuang perisai daging. Guru dia melihat bahwa aku bertahan. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas. Dia tidak lagi membujuk. Kakak Chen, saya sudah berdiskusi dengan semua orang tentang pembagian poin. Setiap orang mendapat 1/100. Kakak Chen, kamu mendapat 60%. Apa menurutmu itu bisa diterima? Begitu saya mendengarnya, saya langsung menolak dan berkata tidak bisa. Poin-poin ini, kita harus membaginya secara merata. Semua orang melihat saya dengan tidak percaya. Saya hanya bisa tersenyum pasrah dan berkata, bukankah kalian sebelumnya sudah mengatakan? Kita adalah satu tim. Kita adalah sebuah kesatuan. Satu kemuliaan bagi kita semua, satu kerugian bagi kita semua. Bagaimana ketika saat pembagian poin? Lalu semuanya dilupakan? Cao Zuang ingin mengatakan sesuatu. Tapi saya memotongnya. Siapa bilang kalian tidak berperan? Cao Zuang dan Yao Wen'er. Kalian lihat sendiri luka-luka di tubuh kalian. Bukankah ini disebabkan untuk melindungi saya? Chen Bing, Chen Sui. Jika tidak ada kalian berdua yang terus memberikan berkah roh angin dan terapi air, apakah panah yang saya tembakan bisa sekuat itu? Apakah daya tahan saya masih bisa mengikuti? 4 orang Cao Zuang terdiam dengan kata-kataku. Mereka semua berdiri di tempat. Saya melanjutkan berkata, Cao Zuang, Yao Wen, Chen Sui, Chen Bing. Kalian jangan merendahkan diri. Kalian semua sangat luar biasa. Kalian semua adalah rekan yang bisa saya percayai. Oleh karena itu, saya bilang kita harus membagi poin secara merata. Itu bukanlah amal yang saya berikan kepada kalian. Tetapi itu adalah hadiah yang kalian layak dapatkan. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Cao Zuang dan yang lainnya mengandung air mata di mata mereka.
Rasanya sangat baik diakui seperti ini. Yao Wen menengadah ke langit dengan air mata di matanya. Dia terus mengusap wajahnya dengan tangan. Cao Zhuang tidak berkata apa-apa. Tetapi dia memandang saya dengan mata yang merah. Tatapan itu penuh rasa syukur. Chen Bing menyedot hidung kecilnya. Lalu dia mendorong saudara perempuannya, Chen Sui, ke depan. Saudara Ye Chen. Adik tidak tahu bagaimana membalasnya. Baiklah, aku akan mengirimkan kakakmu untuk menjadi pacarmu. Didorong ke depan Bai Hei. Chen Sui seketika menjadi merah padam. Bahkan leher dan belakang telinga. Semuanya tertutup lapisan merah jambu. Gadis sialan. Apakah kamu mencari kematian? Aku tahu kamu suka Bai Hei. Adikku, aku hanya ingin membantumu sedikit. Kamu malah membalas budi dengan penganiayaan terhadap adik. Kamu masih bilang, kamu masih bilang, kamu masih bilang. Wajah Chen Sui semakin merah. Tangan kecilnya terus menggaruk ke bawah ketiak adik. Saudari, selamatkan hidupmu. Adik sudah tahu kesalahannya. Tidak berani lagi. Aku sendiri yang suka Bai Hei, tidak apa-apa kan? Namun, ini justru membawa serangan Chen Sui yang lebih tajam. Guru Pang He juga menyaksikan kejadian ini. Mata bersinar dengan warna yang jernih. Usia masih sangat muda. Bahkan memiliki pikiran yang begitu luas. Itu sangat langka. Memikirkan hal ini. Sikap Guru He terhadap Hei Bai menjadi lebih lembut. Siswa Hei Bai. Guru percaya kamu pasti akan menjadi tiang penyangga besar di Daxia. Namun dalam proses pertumbuhanmu, jangan lupa untuk memahami cara melindungi diri sendiri. Apakah kamu mengerti? Hei Bai terkejut sejenak. Lalu ia mengangguk dan berkata, terima kasih atas ajaran guru. Saya menuliskannya. Guru He melihatnya dengan penuh penghargaan dan berkata lagi, premis untuk melindungi diri adalah mengetahui siapa musuh sebenarnya. Hei Bai terdiam sejenak dan berkata, mohon bimbingan guru. Mr. He mengangguk. Kini gua iblis sedang menyerang. Situasinya semakin serius. Yang pertama harus diwaspadai tentu saja adalah orang-orang dalam gua iblis. Yang kedua adalah memperingatkan kekuatan musuh kita di Daxia. Dan yang ketiga yang harus diwaspadai, yaitu pengkhianat di dalam tubuh kita sendiri. Hei Bai mengangguk serius dan berkata, guru. Siswa mencatatnya. Mr. He tersenyum puas. Melihat ke arah keluar gua setan di depan. Baiklah, cukup. Hari ini kita bicarakan sampai di sini. Jika ada kesulitan di kemudian hari, bisa datang mencariku kapan saja. Sekarang, nikmatilah kebahagiaan meraih prestasi bersama teman-temanmu. Nikmati sedikit kegembiraan mendapatkan hasil yang baik. Mendengar guru berkata demikian, Hitam Putih juga penasaran dan bertanya, guru, apakah nilai kita bagus? Guru He dengan kasih sayang mengusap rambut Hitam Putih. Bodoh kecil. Tunggu sebentar, saat kepala sekolah mengumumkan hasil. Kamu akan tahu. Setelah berbicara, dia membawa Hei Bai dan yang lainnya keluar dari gua setan. Saat Hei Bai kembali ke permukaan, suara pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di pikirannya. Selamat kepada pemilik telah menyelesaikan misi sampingan. Dinilai sebagai sempurna. Dapat memperoleh hadiah tingkat S tertinggi. Menerima penghargaan tingkat S. Dorong bayangan melesat. Menerima hadiah tingkat A. Serangan kain Hun tingkat C1. Menerima hadiah tingkat C. Energi dan darah 1 kali. Hei Bai mendengar serangkaian suara pemberitahuan sistem. Dengan mendesak ingin melihat penjelasan rinci tentang barang yang diperoleh. Kecepatan bayangan level 1. Mengaktifkan keterampilan ini memungkinkan diri memasuki bayangan. Meningkatkan kecepatan dan ketangkasan diri sebesar 50%. Bertahan selama 10 detik. Waktu cooldown 1800 detik. Serangan kekuatan LV2. Jika target musuh mati akibat keterampilan ini, maka tuan rumah akan permanen mendapatkan kekuatan 3. Waktu cooldown 9 detik. Semakin kuat musuh yang dibunuh, semakin banyak peningkatan kekuatan. Dia melihat total kekuatan yang telah dia kumpulkan saat ini. Total kekuatannya adalah 3151. Sudah lebih dari 3 jam berada di gua setan. Dia telah memaksimalkan efisiensinya. Pil energi. Digunakan oleh para pejuang. Pil yang dapat meningkatkan batas vitalitas. Biasanya dibuat oleh perusahaan pembuat obat pejuang. Atau dibuat oleh alkemis. Melihat pil energi yang saat ini ada di kolom sistem. Hitam Putih sangat ingin memakannya sekarang juga. Namun dia menekan dorongan dalam dirinya. Karena pil energi memiliki energi yang sangat besar. Mengonsumsinya akan menimbulkan suara yang cukup besar. Lebih baik menunggu sampai kembali ke asrama untuk memakannya. Tak lama kemudian, bis membawa Hei Bai dan yang lainnya kembali ke sekolah. Ayo, bukankah ini mantan rekan timku? Hei Bai? Hei Bai menoleh. Dia menemukan bahwa yang berbicara adalah Linan. Saat itu, yang terakhir tampak bersemangat. Aroma darah menyelimuti baju zirahnya. Di belakangnya menggendong perisai besar. Dia berjalan menghampirinya dengan kepala yang bergoyang. Dan mengikuti di belakang Linan. Terdapat sekelompok wajah yang familiar. Zhao Gang, Liu Che, dan Liu Ruyan. Selain itu, di antara mereka, berdiri di samping Liu Ruyan adalah seorang pemuda yang cukup asing. Dia memiliki ekspresi dingin dan angkuh. Menggendong busur panjang. Mengenakan armor lembut. Dia melirik orang-orang dengan tatapan meremehkan. Tidak perlu menebak. Hei Bai sudah tahu.
Ini pasti adalah penembak emas, Hao Jian. Hei Bai sebenarnya tidak ingin mengacuhkan mereka. Jadi dia hanya memberikan anggukan sederhana. Lalu dia mengalihkan kepala ke arah lain. Namun, Lina tampaknya tidak berniat begitu saja pergi. Melihat sikap Hei Bai yang dingin, ia mengejek. Kenapa? Melihat rekan tim lama datang, kamu hanya bersikap seperti ini. Di belakangnya, Liu Che sambil bermain dengan belatinya. Sambil tertawa. Ini sudah masuk. Jangan menggoda dia lagi. Nilai ujian tidak bagus. Merasa sedih itu normal. Hei Bai, kamu juga harus lebih santai. Kakak juga tidak bisa membantumu selamanya. Zhao Gang mendekat sambil memegang pedang besar. Menyadari sikap aneh dari lawan, Chen Bing tidak bisa lagi menahan diri. Dengan wajah serius ia berkata, kami ujian dengan baik. Tidak perlu kalian khawatir. Liu Ru yang menyilangkan tangan di pinggang, menunjukkan sosok yang anggun. Melirik Hei Bai dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak terlihat, ya. Hei Bai sekarang menjalani hidup dengan baik. Sudah ada wanita cantik yang membela dan berbicara untuknya. Chen Bing merasa tidak terima. Masih ingin mengatakan sesuatu. Namun langsung dihentikan oleh Hei Bai. Kemudian Hei Bai menatap Liu Ruyan. Merasa lawan selain memiliki penampilan yang menarik. Sepertinya tidak ada yang menarik perhatianku. Liu Ruyan. Sepertinya kalian kali ini berhasil dengan baik, ya? Liu Ruyan melipat kedua tangannya di depan tubuhnya. Hal itu membuat tubuh atasnya semakin anggun. Aku memang menunggu kamu, Hei Bai, untuk mengucapkan kalimat ini. Jika Hei Bai tidak bertanya, bagaimana dia bisa berpura-pura? Lumayan, kan? Liu Ruyan berpura-pura tenang dengan wajahnya yang cantik. Tapi rasa bangganya tidak bisa disembunyikan. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Kami hanya membunuh dengan cara yang sederhana. Seekor ratu semut yang terdesak sihir, itu saja. Begitu kalimat ini diucapkan, seketika mengundang kehebohan di sekitar. Para peserta ini sebenarnya ingin melihat keramaian. Mereka berpura-pura mengobrol di sekitar. Namun, mereka semua serius mendengarkan pembicaraan ini. Tak disangka, mereka mendengar berita yang begitu mengejutkan. Wah, sial. Apa ini benar-benar terjadi? Membunuh Ratu Semut tingkat 2. Ini benar-benar luar biasa. Tidak heran jika ada penembak emas, Hao Jian, dan medali emas. Tim super yang mendukung Liu Ruyan. Kekuatan tempur ini memang mengerikan. Tim kecil senior Yan Wensing 3 tahun yang lalu, yang membunuh Ratu Semut, memecahkan rekor sejarah sekolah. Apakah kali ini Liu Ruyan dan timnya akan memecahkan rekor lagi? Liu Ruyan mendengar suara perbincangan di sekitarnya. Dan sesekali banyak mata yang menatapnya. Dengan tatapan yang penuh iri dan cemburu. Sangat menyegarkan tubuh. Dia sangat menyukai momen di mana semua orang memperhatikannya dan merasa istimewa. Saat ini, dia adalah ratu. Liu Ruyan puas dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Sebelum pergi, dia masih ingat bagaimana Chen Bing sebelumnya membela Hei Bai. Menyindir yang terakhir. Adiknya Chen Bing. Penembak emas kalian sangat berguna. Tapi sekarang sudah menjadi milikku. Terima kasih telah melepaskannya. Liu Che, Linan, dan Zhao Gang juga tertawa dan pergi dengan anggun. Seolah-olah mereka sudah bertekad untuk meraih juara pertama sekolah kali ini. Hao Jian berjalan di belakang. Langsung mengabaikan baik buruk. Sampai di depan Chen Bing dan Chen Sui, berdiri tegak. Dengan nada acuh tak acuh dia berkata, apakah kalian sekarang sudah menyesal? Kenapa kalian tidak setuju dengan permintaanku agar 2 wanita melayani 1 pria? Inilah akibat dari ketidakpatuhan kalian padaku. Wajah kecil Chen Sui pucat. Jelas bahwa dia sangat marah mendengar kata-kata ini. Chen Bing menatap orang cabul di depannya dengan mata berapi-api. Dia meludahkan. Hao Jian, kamu memang sesuai dengan namamu. Bukan orang sembarangan. Hao Jian juga tidak marah. Dia tertawa dingin. Sekarang kamu bisa marah sepuasnya. Setelah hasil lomba kecil ini diumumkan, aku bisa mendapat beasiswa langsung ke Universitas Utama Militer Provinsi. Sedangkan kamu dan kakakmu pasti akan gagal setelah kompetisi di Universitas Teknologi Militer. Kekuatan dan status sosial kita. Jarak status kita akan semakin besar. Setelah lulus, kalian akan merasakan kerasnya kenyataan dan pukulan dari masyarakat. Saat itu, tanpa perlu aku berkata, kalian akan seperti anjing betina. Memohon untuk mencariku. Cukup, Hao Jian. Kata-kata. Sampai membuat Cao Zhuang yang baik hati marah. Ketika kamu masih di tim, kami tidak pernah berbuat salah padamu. Sekarang kamu malah berbicara kasar kepada kami. Bahkan Yao Wen pun tidak bisa menahan diri. Bahkan Dewa Tanah Liat pun masih marah sedikit. Jangan buat temanku marah. Kalau bukan karena melihat hubungan dengan rekan tim lama. Cepat-cepat bunuh kau, anjing sialan. Namun, Hao Jian hanya mendengus dengan acuh tak acuh. Sekumpulan orang tolol. Setelah berkata demikian, dia pun pergi sambil tersenyum sinis. Chen Sui menggigit bibirnya dengan erat. Bahkan bibirnya hampir berdarah. Chen Bing mengangkat tongkatnya dan bersiap untuk melepaskan angin tajam. Ingin memberikan pelajaran yang baik kepada orang yang berbicara tidak sopan ini. Tetapi pada saat-saat terakhir, dia dihentikan oleh Hei Bai. Chen Bing, Chen Sui, kalian tenangkan diri. Di depan umum, tidak perlu berkonflik dengan orang seperti ini. Kalau tidak, kalian bisa mendapatkan sanksi.
Mendengar kata-kata Hei Bai seperti itu, Chen Bing tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ia penuh dengan air mata. Dengan merasa tertekan, ia berkata, "Tapi kamu juga melihatnya, Kakak Hei Bai. Betapa jahatnya perbuatan yang dilakukannya. Jangan khawatir. Aku jamin padamu. Dia pasti akan membayar harga. Saya percaya padamu, Kakak Hei Bai." Chen Bing menyeka air mata dari sudut matanya. Menghentikan tangis. Sangat menyentuh. Dengan Kakak Hei Bai di belakangnya. Apa yang masih bisa membuatnya khawatir? Di lapangan olahraga. Lebih dari 2.000 siswa. Dengan cemas menunggu kepala sekolah dan para guru mengumumkan hasil. Aneh. Biasanya setelah ujian selesai, hasil diumumkan dalam waktu sekitar setengah jam. Apa yang terjadi kali ini? Sudah lebih dari 2 jam dan belum ada kabar. Siapa yang tahu? Mungkin karena tim Liu Ru yang memecahkan rekor sedang memeriksa rekaman. Jadi mungkin itu yang membuatnya lambat. Sangat mungkin. Untuk memastikan akurasi hasil, pihak sekolah memang akan memeriksa dengan baik. Begitu menyebutkan hal ini, tatapan orang-orang. Mereka sesekali melihat ke arah Liu Ruyan dan Hao Jian. Tatapan penuh dengan rasa iri dan cemburu. Memecahkan rekor sejarah sekolah. Namun tidak hanya itu, ada lebih dari sekedar kehormatan. Selain itu, akan ada beasiswa yang sangat besar. Bahkan akan ada kesempatan untuk langsung masuk ke Universitas Militer Utama. Merasakan tatapan penuh kekaguman dari orang banyak. Liu Ruyan sedikit mengangkat wajahnya. Menunjukkan leher angsa putihnya yang putih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keangkuhan. Sama sekali tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Mulai sekarang, Liu Ruyan tidak lagi berada di kelas yang sama dengan teman-teman sekelasnya. Ia sudah bukan orang dari strata yang sama lagi. Liu Ruyan sudah ditakdirkan untuk diterima di Universitas Militer Utama. Menjadi seorang pejuang sejati. Beberapa tahun kemudian, ia mungkin sudah mencapai kesuksesan. Memiliki posisi tinggi dan kekuasaan, menjadi sosok yang terkenal di seluruh Daxia. Sedangkan teman-teman sekelasnya hanya akan menjadi rakyat jelata yang paling bawah. Dan pada saat itu, kepala sekolah Chen Minggu muncul bersama sejumlah guru. Akhirnya muncul dalam pandangan semua orang. Ini juga menyentuh hati ribuan siswa di bawah. Tim 326 menduduki peringkat pertama dengan total nilai 3.636. Ketika hasil tim 326 diumumkan, orang-orang di bawah segera mulai berbisik-bisik. Tim 326 itu yang mana? Aku juga tidak tahu. Belum pernah mendengar tentang itu. Saya tahu tim yang sebelumnya diikuti Hao Jian. Dia baru saja bertukar posisi dengan Hei Bai sebelum ujian. Wah, sial. Itu mereka. Mereka tidak mungkin peringkat pertama, kan? Kehilangan seorang penembak medali emas. Memasukkan seseorang yang paling belakang. Skor tidak hanya tidak turun, malah meningkat. Malah menjadi yang pertama. Hampir semua mata orang menghadap ke arah tim 326 pada waktu yang sama. Dalam tatapan itu terdapat kebingungan, ketidakpahaman, dan keterkejutkan. Berbagai makna kompleks yang sulit dipercaya. Hao Jian bahkan memiringkan kepalanya. Dengan ekspresi bingung di wajahnya. Otaknya terus-menerus mogok. Dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang terjadi. Sampai suara debat menggelegar di sekitarnya mulai terdengar. Barulah hal itu membangunkannya sepenuhnya. Ini tidak mungkin. Sebelumnya, dia pernah berada di tim 326. Dia telah menjadi rekan satu tim dengan 4 orang di dalamnya selama beberapa bulan. Bisa dibilang mereka saling mengenal satu sama lain dengan baik. Kekuatan mereka seperti apa? Apakah dia tidak tahu? Dengan hanya mengandalkan 4 sampah itu, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan lebih dari 3.000 poin? Jika sebelumnya tidak karena dia, si penembak emas, yang memimpin. Mereka mungkin sekarang sudah disarankan untuk kembali ke kelas ilmu sosial oleh sekolah. Mengenai pertukaran tim dengan Hei Bai, dia sama sekali tidak menganggapnya serius sebelumnya. Seorang yang bahkan tidak bisa menembus pertahanan kuku penyihir. Serangan dari belakang yang tidak bisa ditembus. Apa itu bukan sampah? Namun sekarang kepala sekolah memberitahunya. 5 sampah ini bergabung bersama. Ternyata bisa mendapatkan lebih dari 3.000 poin. Jauh lebih tinggi hampir 2 kali lipat dari tim mereka. Bukan hanya dia. Liu Ruyan juga sangat menentang hasil ini. Suara nyaring berteriak ke panggung. Kepala sekolah, Anda pasti salah. Hasil ini tidak benar. Saya ingin menegakkan keadilan. Saya ingin Han. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara gaduh di sekitar langsung terhenti. Semua orang segera mengalihkan perhatian ke sini. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kepala sekolah Chen Minggu tampaknya sudah memperkirakan akan ada reaksi sebesar ini. Ia langsung tersenyum dan mulai berbicara. Teman sekelas Liu Ruyan, saya tahu kamu sangat terburu-buru. Tapi, jangan terburu-buru dulu. Bicaralah perlahan. Apa yang ingin kamu protes? Kualitas mental Liu Ruyan masih cukup kuat. Bahkan dalam situasi yang diperhatikan oleh 1.000 orang ini, dia juga tidak mengalami kepanikan yang berlebihan. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam, membuat dirinya tenang dengan cepat. Barulah dia mulai berbicara. Kepala sekolah, Hao Jian dari tim kami, Chao Zhuang dan Yao Wen dari regu 326. Chen Sui dan Chen Bing dulunya adalah rekan satu tim. Sementara itu, Hei Bai sebelumnya. Dia juga adalah rekan satu tim saya.
Jadi saya sangat memahami kekuatan mereka. Berdasarkan penampilan mereka yang buruk sebelumnya, saya yakin tidak mungkin mereka bisa mendapatkan hasil seperti ini. Saya mohon kepada kepala sekolah dan semua guru untuk memeriksa kembali dengan teliti. Setelah semua, hasil ujian kali ini akan dicatat dalam arsip pribadi, dan juga berkaitan dengan pembagian kuota untuk promosi otomatis. Saya berharap Anda dapat menangani ini dengan hati-hati. Saya mengatakannya sekaligus. Liu Ruyan tampak sangat percaya diri, tidak rendah hati dan tidak sombong. Saya rasa apa yang dikatakan Liu Ruyan itu benar. Kepala sekolah sebaiknya memeriksa kembali hasil tim 326. Ujian tim tersebut. Benar. Hasil yang sangat tidak masuk akal ini. Percayalah. Apakah saya menulis satu digit terlalu banyak? Tindakan pemeriksaan sekolah ini agak tidak bertanggung jawab. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik ini. Saya sangat mengerti perasaan semua orang saat ini. 5 siswa dari tim 326 saat ini. Memang dalam ujian sebelumnya tidak terlalu ideal. Tapi semua orang tidak bisa terus melihat orang dengan pandangan lama. Jalan bela diri. Kisah-kisah tentang terbang tinggi dan membalikkan nasib tak terhitung jumlahnya. Hao Jian juga mulai berbicara pada saat ini. Saya tetap berharap pihak sekolah bisa memberikan bukti yang sah. Kalau tidak, hasil ini sulit untuk diterima. Apa bukti yang kamu inginkan? Chen Mingwu mengernyitkan dahi. Kata kepala sekolah ini. Adalah bukti terbaik. Suara teriakan yang keras. Seketika membuat penonton di bawah menjadi sunyi. Mereka bahkan baru saja melupakan. Yang berdiri di depan mereka. Bukan hanya seorang kepala sekolah. Tetapi juga seorang pejuang kuat tingkat 6 puncak. Melihat ketidaktenangan siswa teredam. Chen Mingwu kembali mengubah sikap. Dan berkata dengan ramah dan tenang. Saya bisa memahami perasaan semua orang saat ini. Tapi rekaman ujian tim kecil ini telah diverifikasi secara pribadi oleh saya dan 2 kepala departemen. Apa kamu setuju? Kepala Yan. Melihat rektor melihatnya. Yan Chengyi segera mengangguk dan berkata, Aku. Segera ekspresinya semakin jelek. Hao Jian akhirnya tahu mengapa kepala Yan memiliki ekspresi seperti itu. Hatinya berdesir seketika. Ini menunjukkan bahwa bahkan kepala Yan mengakui prestasi tim 326. Lalu Chen Mingwu menunjuk kepada Guru He dan berkata kepada semua orang. Guru He ini adalah guru pencatat tim 326. Dia juga bisa bersaksi. Guru dia mengangguk, melangkah maju selangkah, dan berkata kepada ribuan siswa di bawah panggung. Nama saya He Miao. Adalah guru pencatat tim 326. Saya jamin prestasi tim 336 kali ini adalah benar dan sah. Saya bersedia menjamin dengan moral dan pengalaman mengajar saya sebagai seorang guru. Selanjutnya, dipersilakan pemenang pertama dari ujian kecil kali ini, yang memecahkan rekor sejarah sekolah dengan lebih dari 1000 poin. Tim legendaris naik ke panggung untuk menerima hadiah. Chen Mingwu memimpin. Semua orang pun mulai bertepuk tangan meriah. Di tengah tepuk tangan yang meriah, Hao Jian seolah-olah terpisah dari dunia. Ini seharusnya merupakan sorakan yang menjadi haknya. Saat itu, namun di belakangnya, terdengar suara yang familiar. Maaf, boleh lewat? Kamu menghalangi jalan. Begitu Hao Jian mendengar itu. Seketika, amarahnya memuncak. Ia ingin sekali memukul Hei Bai. Beberapa waktu yang lalu, dia adalah penembak jitu yang terkenal. Siapa yang berani berbicara seperti itu padanya? Wajahnya berubah antara pucat dan kemerahan. Hao Jian akhirnya mengangguk perlahan. Dia menatap Hei Bai dengan tatapan tajam. Dia berkata dengan suara rendah. Baik, kita lihat saja. Setelah mengatakannya, dia segera melangkah ke samping. Memberi jalan kepada Hei Bai dan yang lainnya. Hei Bai melakukan ini. Tentu saja untuk membantu Chen Sui dan Chen Bing. Namun ini baru pembuka saja. Di masa depan, ada tempat di mana dia ada dalam hitam dan putih. Dia tidak akan membiarkan Hao Jian merasa nyaman. Adapun Liu Ruyan, dia bahkan tidak melirik sedikit pun. Dia langsung berjalan melewati depannya dengan langkah besar. Namun, Chen Bing yang mengikutinya justru sangat berbeda. Meskipun dia sudah berjalan melewatinya, ternyata kembali berbalik, berdiri di depan Liu Ruyan, menatap satu sama lain. Tiba-tiba muncul senyuman manis. Dengan lembut dia berkata, Kakak Ruyan, pemain terbaikmu benar-benar berguna. Tapi sekarang ini milik kita. Terima kasih kakak telah memberikannya. Liu Ruyan mendengar kata-kata itu. Dia merasa ingin meledak karena marah. Namun Chen Bing tidak memberinya kesempatan untuk meluapkan emosi. Setelah berbicara, dia berbalik dan naik ke panggung bersama kakaknya. Melihat punggung Chen Bing yang arogan, Liu Ruyan merasa ingin menggigitnya. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Penghinaan besar yang diterimanya hari ini harus dibalas. Di atas panggung, Cao Zhuang dan beberapa orang berdiri berbaris. Di bawah panggung, seorang guru fotografi sudah mengangkat kameranya, mengambil beberapa foto cepat dari 5 siswa ini. Segera setelah itu, di tengah tatapan semua orang, kepala sekolah menyerahkan plakat beasiswa 1 juta yang telah disiapkan sebelumnya ke tangan setiap orang, agar mereka mengangkatnya di depan mereka. Baiklah, saya rasa semua orang pasti sangat ingin tahu sekarang, bagaimana kalian bisa mendapatkan prestasi yang begitu luar biasa. Selanjutnya, kami undang anggota tim 326.
untuk berbagi beberapa kata kepada semua orang, membicarakan perjalanan kebangkitan mereka, agar kita semua bisa belajar dari mereka, atau mempelajari metode mereka. Yang pertama berbicara adalah Kapten Cao Zhuang. Dia menggaruk kepalanya dengan malu, sambil tersenyum polos berkata, "Sebenarnya, saya juga tidak punya banyak yang bisa saya katakan. Hanya bisa mengatakan bahwa teman kita Chen benar-benar hebat. Kami sangat beruntung bisa menjadi rekan satu timnya." Kepala sekolah mendengar sampai di sini, segera menyela. "Oh, apa kamu bilang tim kalian bisa mencapai prestasi seperti ini?" Sebagian besar berkat Hei Bai. Yao Wen kemudian berbicara pada saat yang tepat. "Tidak, bukan hanya sebagian besar, tetapi seluruhnya." Chen Bing juga mengangguk sebagai tanda setuju. "Benar sekali. Bisa dibilang tim kami bisa mencapai prestasi hari ini. Semua ini adalah berkat usaha kakak hitam putih. Kami hanya memberikan bantuan yang tidak berarti." Chen Sui juga mengumpulkan keberanian. Suaranya meskipun kecil, namun dengan tegas ia berkata, "Saya juga berpikiran seperti itu." Keempat anggota tim selesai berbicara. Seluruh tempat menjadi gaduh. Liu Ruyan yang tidak menyerah tiba-tiba berkata dengan suara tinggi, "Kepala sekolah, saya ada sesuatu untuk dikatakan." Kepala sekolah Chen mendengar kata-kata itu. Melihat kepada gadis yang penuh ketidakpuasan itu, dia bertanya lagi, "Siswa Liu Ruyan, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Liu Ruyan berkata, "Saya ingin meminta kepada kepala sekolah. Tabel data rinci squad. Video evaluasi adalah rahasia dan tidak bisa dipublikasikan. Saya tahu. Tapi setidaknya laporan data pasti bisa memberitahu kita, kan? Jika tidak, akan sulit untuk meyakinkan orang lain." "Baiklah, saya akan membacakannya untuk Anda." Kepala sekolah Chen membuka laporan data dan berkata, "Membunuh 49 monster mendapat 1 poin. Membunuh 413 monster mendapat 2 poin. Bunuh 587 monster dengan skor 3. Membunuh satu raja kepiting berubah kelas 2. 1000 poin. Total 3.636 poin." Setelah Chen Mingwu mengumumkan skor terakhir, suara diskusi meledak. Tapi sampai saat ini, Liu Ruoyan masih enggan percaya ini adalah fakta. Di sampingnya, Hao Jian juga menggelengkan kepala dengan gila. Dengan mata merah darah ia berteriak, "Ini tidak mungkin. Bahkan saya yang merupakan penembak emas hanya membunuh lebih dari 200 monster 3 poin. Dia, Hei Bai, bahkan tidak bisa menghancurkan monster penjepit yang terpesona, yang pertahanannya tidak bisa ditembus. Dengan alasan apa dia bisa membunuh hampir 600? Chen Mingwu berkata dengan tenang, "Hao Jian, kamu tidak tahu. Hampir 600 monster 3 poin ini. Semua adalah monster penjepit yang terpesona." Dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, dia terputus oleh Hei Bai di samping. Dia langsung berkata, "Saya ini tidak terlalu pandai berbicara. Jadi, mari saya tampilkan satu tembakan tepat sasaran dari jarak 100 langkah di sini." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat busur dan memasang anak panah, bertujuan ke menara di taman bermain yang jauh. Patung kuningan untuk berlatih seni bela diri bagi siswa. Itu memiliki jarak hingga 150 langkah. Dia bernapas dengan tenang. Seluruh kekuatannya terfokus pada momen itu. Kemudian ia dengan tiba-tiba melepas senar panah. Panah ini cepat seperti kilat, sekencang bintang jatuh. Seketika langsung mengenai patung, menghasilkan suara klang yang nyaring. Gelombang suara terus bergema di lapangan. Tidak hanya membuat semua orang tertegun, tapi juga menghancurkan hati rapuh beberapa orang. Di luar 150 langkah, satu panah mengenai patung kuningan, dan batang panah langsung terbenam ke dalam patung. Astaga, kekuatan ini terlalu mengerikan, ya? Setelah Hei Bai melepas panah ini, dia kemudian turun dari panggung bersama rekan-rekannya. Kali ini, semua orang di depan mereka secara sukarela memberikan jalan kepada mereka, dengan wajah penuh rasa kagum dan hormat. Saat Hei Bai melintas di samping Hao Jian lagi, hanya sekilas melirik satu sama lain. Yang terakhir pun secara tidak alami mengalihkan tatapannya, seolah-olah tidak berani menatapnya. Ini membuat Hei Bai tersenyum sinis. Ketika Hao Jian sadar, mengutuk dirinya sendiri karena lemah. Ketika dia ingin membalas tatapan, dia mendapati Hei Bai telah jauh pergi. "Bajingan, aku akan melumpuhkanmu." Hao Jian mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya bergetar. Hei Bai tidak hanya merebut kehormatan yang seharusnya miliknya, tetapi juga membuatnya menderita penghinaan yang luar biasa. Dia pasti akan membalas dendam untuk ini. Saat ini, suasana hati Liu Ruyan juga tidak lebih baik darinya. Dia menyadari bahwa mantan pengikutnya sekarang bahkan tidak mau melihatnya sama sekali. Sungguh-sungguh diabaikan begitu saja oleh lawan. Kebanggaan dan harga dirinya mendapatkan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia sedang marah, tiba-tiba melihat Chen Bing berdiri di depannya lagi, dengan senyuman manis yang tampak polos dan tidak bersalah berkata, "Kakak Ruyan, terima kasih telah memberikan kakak Hei Bai kepada kami meski dengan rasa sakit. Jika tidak, kami benar-benar tidak bisa mendapatkan juara pertama ini." Liu Ruyan baru saja hendak marah. Namun ia mendengar suara Hei Bai yang tenang terdengar tidak jauh. "Bing Bing pergi. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu." Chen Bing segera mengikuti Hei Bai dengan patuh. Ia membisik pelan,
Siapa suruh dia menjatuhkan kakak Hei Bai sebelumnya? Hei Bai sedikit mengangguk dan berkata, terima kasih telah membela saya sebelumnya. Dengan mengangkat tangannya, Chen Bing dengan bangga berkata, hehe, ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Chen Sui mengikuti di samping. Ia menutup mulutnya dengan tangan sambil tertawa diam-diam. Cao Zhuang dan Yao Wen saling bertukar pandang. Keduanya melihat senyuman yang sulit disembunyikan di mata satu sama lain. Mereka saling menepuk dada. Hari ini bisa dibilang adalah hari paling bersinar dalam hidup mereka. Melihat beberapa orang pergi dengan tertawa. Wajah Liu Ruyan yang marah berubah menjadi ungu. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada rekan satu timnya. Begitu berbalik, dia langsung berlari menuju arah asrama. Sementara itu, di dalam kantor direktorian, Hao Jian yang tanpa putus asa duduk di hadapan direktorian. Setelah daftar besar muncul tadi, itu menghancurkan semua kebanggaannya. Yan Chengyi perlahan-lahan meneguk teh. Barulah dia berkata, Hao Jian, mengapa kamu tidak berbicara? Ini hanya ujian biasa saja. Ini bukan ujian universitas militer. Kenapa kamu begitu putus asa? Direktorian. Semuanya adalah karena si hitam putih itu yang telah merampas segalanya dariku. Aku ingin membunuhnya. Yan Chengyi terdiam setelah mendengar itu. Dia bahkan meletakkan cangkir tehnya. Dengan suara berat ia berkata, apa katamu? Aku bilang aku ingin membunuh si brengsek hitam putih itu. Hao Jian berkata dengan tegas. Aku sudah mengatur seseorang dari dunia luar. Seorang petarung santai untuk mengurus si hitam putih. Jangan ambil nyawanya. Juga harus membuatnya terluka parah. Kamu gila. Yan Chengyi memukul meja dan berteriak marah. Saya memang mengajarkanmu begini dalam bekerja. Tapi, Paman. Hao Jian baru saja membuka mulut. Sudah langsung dipotong oleh Yan Chengyi. Jangan panggil saya Paman. Sudah berapa kali kukatakan. Di sekolah, panggil saya dengan jabatan saya. Maaf, direktorian. Itu kesalahanku yang sejenak bingung melihat pihak lain marah. Hao Jian langsung seperti bola yang kempes. Saya hanya terlalu ingin mendapatkan juara pertama. Terlalu ingin mendapatkan kuota bebas ujian itu. Bahkan jika kali ini saya tidak dapat juara pertama. Tidak mendapatkan kuota bebas ujian, lantas bagaimana? Yan Chengyi mendengus dingin dan berkata, bukankah lebih baik jika kamu bisa mendapatkan predikat juara provinsi? Mata Hao Jian bersinar. Paman, direktorian. Apakah Anda punya cara? Yan Chengyi sekali lagi meminum teh dan berkata sambil tersenyum. Nak, belajarlah sedikit. Kali ini saya akan mengajarkan Anda apa artinya. Menundukkan musuh tanpa berperang. Segera katakan, apa sebenarnya cara agar saya bisa meraih gelar juara provinsi? Lihatlah, sudah terburu-buru lagi. Yan Chengyi tampak sangat frustrasi. Dia mendengus dingin. Baru kemudian dia mulai berbicara dengan santai. Kau selalu berpikir tentang bagaimana mengalahkan lawan. Tapi tidak pernah berpikir untuk mengubah lawan menjadi kekuatanmu. Hao Jian mengernyitkan alisnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, maksud direktorian adalah membawa Hei Bai ke tim kita. Tapi saya tidak bisa menerima ini dalam hati. Apa yang tidak bisa kau terima? Bukankah kau tidak ingin menjadi juara provinsi? Tapi Hei Bai berasal dari tim ini. Menurut peraturan, dia tidak bisa dipindahkan kembali. Pemikiran yang kaku. Yan Chengyi sedikit menggelengkan kepala. Aturan itu kaku. Namun, manusia itu hidup. Pembagian anggota tim kecil di bawah tanggung jawab saya. Saya bilang kepatuhan, itu berarti kepatuhan. Direktur yang sangat cerdas. Hao Jian memberi jempol. Namun dia segera mengernyitkan dahi dan berkata, jika saya benar-benar satu tim dengan Hei Bai, saya khawatir kami benar-benar bisa bersaing untuk menjadi juara provinsi. Tapi pada akhirnya, berdasarkan kontribusi tim kecil, saat menentukan peringkat pribadi, bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya bisa mendapatkan kontribusi nilai pertama? Sangat sederhana. Menggunakan pendekatan yang baik dan keras. Direktur yang tersenyum tipis. Dia adalah anak dari keluarga biasa. Memberi dia sedikit uang untuk mengusirnya sudah cukup. Jika dia tidak setuju. Kalau begitu mari kita kerahkan keluarga yang kita dan keluarga Hao Mu. Dua keluarga besar ini akan memberi tekanan padanya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Anda juga harus mempertimbangkan orang tua dan saudara Anda. Tidak takut dia tidak memberi posisi pertama padamu. Asalkan dia berada dalam timmu. Dia harus mengikuti perintahmu. Setelah semuanya berhasil. Jika kamu masih tidak bisa menahan diri, kamu bisa mencari masalah dengannya nanti. Ini disebut memanfaatkan segala sesuatu secara maksimal. Hao Jian menepuk pahanya. Hebat sekali. Tapi setelah berpikir sejenak, anak ini sekarang juga memiliki permusuhan terhadapku. Aku khawatir dia tidak mau bergabung dengan tim kami. Benar-benar kayu busuk. Baru saja memberitahumu untuk memanfaatkan segala sesuatu. Apakah harus kamu yang mencari hitam dan putih? Kenapa tidak membiarkan orang lain yang mencarinya? Apakah kamu bilang Liu Ruyan? Direktur yang mengangguk puas dan berkata, akhirnya kamu sedikit paham juga. Ya, Hei Bai kan suka Liu Ruyan? Kalau begitu, kita buat rencana cantik. Apa kita masih khawatir dia tidak setuju? Telepon Liu Ruyan. Katakan bahwa saya ingin bertemu dengannya. Di dalam kantor kepala sekolah. Hei Bai. Ayo. Duduk, duduk,
Duduk. Kepala sekolah Chen Mingwu tersenyum dan menunjuk ke sofa di seberang. Mengundang. Terima kasih, Kepala sekolah. Hei Bai sedikit mengangguk. Dia duduk tegak di kursi. Tidak perlu terlalu canggung. Meskipun saya tidak akan bertanya lebih lanjut padamu. Bagaimana kamu bisa melompat dari ketidaktahuan? Menjadi penembak terkuat di seluruh sekolah. Toh setiap orang memiliki jalur bela diri mereka sendiri. Ada beberapa orang yang menakjubkan di masa lalu. Tidak akan kurang di kemudian hari. Namun, melalui analisis saya, kamu di posisi penembak belakang ini. Mengubur bakat terbesarmu. Saya masih merekomendasikanmu untuk beralih ke peranteng depan. Itu lebih cocok untuk perkembanganmu. Bagaimana? Pertimbangkanlah. Hei Bai segera menggelengkan kepala. Kepala sekolah. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi saya tetap ingin menjadi penembak belakang. Karena impian saya sejak kecil adalah menjadi penembak terkuat di dunia. Chen Mingwu tersenyum dengan putus asa. Mengingat Hei Bai tidak ingin berganti profesi. Dia juga tidak bisa memaksanya. Dia mengambil dari lemari di belakangnya sebuah kotak kayu dan mendorongnya kepada Hei Bai. Ini saya berikan padamu. Anggaplah ini sebagai hadiah pertemuan. Hei Bai membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ternyata terdapat sebuah busur panjang logam hitam. Panjangnya sekitar 5 kaki. Badannya busur berat. Di bawah sinar matahari. Ia bersinar dengan kilauan yang indah. Busur ini jelas bukan barang biasa. Kepala sekolah. Hadiah ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Busur ini bernama busur besi hitam. Dulu, guruku memintakan seseorang untuk membuatnya untukku. Ia pernah menemani saya dalam banyak pertempuran. Dia adalah sahabat lamaku yang paling saya cintai. Ambil saja. Lagi pula, saya yang sudah tua ini juga tidak membutuhkannya lagi. Ini saya berikan padamu untuk berperang. Setidaknya lebih baik daripada terjebak di dalam kotak kayu. Busur ini telah saya pelihara selama bertahun-tahun. Sangat fleksibel. Kamu tidak akan mengalami masalah saat menggunakannya di level menengah. Kalau begitu, terima kasih kepada kepala sekolah. Melihat itu, Chen Mingwu kembali tersenyum. Ini adalah sesuatu yang ingin saya, Chen Mingwu, berikan. Tidak ada yang berani menolak. Yang tidak ingin saya berikan. Tidak ada yang bisa merebutnya. Baiklah. Saya tidak akan menahanmu lagi. Tunggu beberapa hari lagi. Saya akan menghubungi kepala sekolah Universitas Wu Dao Chun Cheng untuk menilai keadaanmu di sekolah ini. Kamu harus berperforma baik saat itu. Jika dia memperhatikanmu, kamu bisa mendapatkan rekomendasi masuk ke Universitas Wu Dao Chun Cheng. Ini adalah universitas terbaik di provinsi kami. Hei Bai mengangguk. Saya pasti akan berperforma baik. Keluar dari kantor kepala sekolah. Kakak Hei Bai. Kami di sini. Dia mengangkat wajahnya. Chen Bing sedang melambaikan tangan tidak jauh dari situ. Dengan wajah ceria melihat dirinya sendiri. Di sampingnya, Chen Sui dan yang lainnya semuanya. Hei Bai tersenyum. Dia menuju mereka. Bukankah seharusnya saya membiarkan kalian pergi dulu? Kenapa masih peduli? Yao Wen dengan putus asa mengangkat tangan. Kami sebenarnya ingin pulang dulu untuk mandi. Tapi Chen Bing menarik kami dan tidak mau pergi. Dia bersikeras ingin menunggu kamu keluar dan pulang bersama. Chen Bing mendongak dengan wajahnya yang memerah dan berteriak. Nyamuk, apa kamu ingin mati? Jelas-jelas itu kakak yang tidak mau pergi. Dia harus menarikku juga. Dia baru saja mulai berbicara. Tiba-tiba ditutup mulutnya oleh Chen Sui yang wajahnya merah. Tangan kecilnya mencengkeram daging halus Chen Bing. Sudah cukup. Semua orang jangan ribut lagi. Tertawa dan bercanda sejenak. Cao Zhuang bertepuk tangan. Lalu melihat ke arah Hei Bai. Kakak Hei, sebenarnya kami menunggu kamu. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan padamu. Saat berbicara di sini, Chen Bing dan yang lainnya juga terdiam. Mendengarkan dengan tenang. Kami berempat barusan. Beasiswa juara pertama yang diberikan oleh sekolah. Memutuskan untuk memberikannya semua padamu. Kami tidak mengambil 1 sen pun. Melihat Hei Bai ingin berbicara. Cao Zhuang segera berkata lagi. Hei Ge, kamu tidak perlu berkata lagi. Hal ini sudah diputuskan. Jika tanpa kamu, kita hari ini juga tidak mungkin seberuntung ini. Yao Wen juga mengatakan. Bos, terimalah saja. Jika kamu benar-benar menganggap kami teman, sebagai rekan tim, maka jangan menolak lagi. Mereka berdua selesai berbicara. Chen Bing angkat bicara. Hei Bai Ge, kau bilang apa? Ketika kamu pergi ke Universitas Wuda yang terkenal, baik dalam belajar maupun berlatih pasti memerlukan biaya besar. Jika kamu berkembang dengan baik di masa depan, kita juga bisa merasakan keberuntungan. Chen Sui mengangguk. Meskipun tidak berbicara, namun ekspresi di wajahnya sangat serius. Merasakan tekad beberapa orang. Hei Bai pun tidak lagi menolak. Dia pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu, saya akan menghembuskan. Anggap saja itu utang budi saya kepada kalian. Dia memang membutuhkan uang sekarang. Bagaimanapun juga, orang kaya dalam ilmu selalu miskin dalam kekuatan. Tanpa menginvestasikan banyak sumber daya, dia tidak mungkin bisa cepat meningkatkan kemampuan. Mendengar Hei Bai berkata seperti itu, Chen Bing dan yang lainnya akhirnya bisa sedikit lega. Cao Zhuang tersenyum bodoh. Hei, Bago, apa yang kamu katakan? Apa itu hubungan atau tidak? Selama kau ingat kami berempat, kami sudah sangat puas.
Kamu sedang mengatakan apa? Lau Chao. Yao Wen berkata dengan ekspresi berlebihan. Apakah bosku tipe orang yang mementingkan keuntungan? Jika tidak bisa, biarkan Chen Bing. Sue mengorbankan sedikit pesonanya. Baguslah. Chen Bing berkata sambil tersenyum. Aku dan kakakku sebenarnya tidak ada masalah. Selama kakak Hei Bai bersedia. Mendengar adik ini begitu tidak tahu malu. Chen Sue kali ini malah cukup tenang. Jangan terlalu mempermainkan aku. Apa kamu menganggap aku ini siapa? Aku lebih baik tidak usah. Tidak beruntung untuk menerima. Menikahi satu istri saja sudah cukup merepotkan. Jika ada lebih banyak, bukankah itu akan membuat stres? Mendengar Hei Bai berkata demikian. Wajah kecil Chen Bing terlihat kecewa. Sepertinya sedikit putus asa. Beberapa orang sedang mengobrol santai. Tiba-tiba dua orang mendekat. Hei Bai dan yang lainnya melihat. Ternyata itu Liu Ruyan dan sahabatnya Tanju. Melihat dua wanita cantik seharusnya menjadi hal yang menyenangkan. Tapi beberapa orang di tim merasa tegang. Ada ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Hei Bai, sekarang melihat kita, seperti asap. Kenapa tidak menyapa sama sekali? Apakah hubungan kalian sudah sedemikian renggang? Mencariku ada urusan. Hei Bai menghentikan langkah. Melihat Tanju dengan bingung. Sekarang, Hei Bai si jenius jauh berbeda dari sebelumnya. Sikapmu terhadap aku, teman lama, begitu kaku. Sayangnya, aku dulu bahkan membantumu mengejar asap. Ju berpura-pura merasa tersakiti. Sekarang ingin berbicara berdua denganmu saja tidak bisa. Hei Bai mengerutkan alisnya dan berkata, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan sekarang. Aku masih ada urusan yang harus dilakukan. Bagaimana bisa bicara di depan orang asing? Tanju dengan mata yang dihiasi bulu mata panjang. Melirik ke belakang Hei Bai kepada beberapa orang Cao Zhuang. Kali ini bukan aku yang menghubungimu, tapi asap yang ingin berbicara denganmu. Apakah kamu tidak ingin mendengar? Dia kan Dewi Mu. Kakak Hei, kalau begitu, kami pergi dulu. Cao Zhuang melihat situasi itu. Mengeluarkan senyuman kaku. Pihak lain sudah berkata seperti itu. Jelas-jelas sedang menyuruh mereka pergi. Amarah Chen Bing berkobar. Dengan tidak puas ia berkata, kakak Hei dan Bai tidak berkata apa-apa. Kami harus pergi atas dasar apa? Chen Sui menarik ujung baju adiknya. Memberi isyarat agar dia tidak mengatakan lebih banyak. Yao Wen berkata dengan senyuman. Ini adalah urusan pemimpin sendiri. Kita jangan ikut campur. Hei dan Bai mengikuti dua gadis Liu Ruyan dan Ju. Mereka berjalan ke sebuah hutan kecil di sebelah gedung sekolah. Jika kalian ada yang ingin dibicarakan, katakan saja. Kenapa membawa saya ke tempat seperti ini? Menghadapi pertanyaan dingin dari Hei dan Bai. Tanju menoleh untuk melihatnya. Dengan ekspresi menggoda, ia mengeripkan mata kirinya dan berkata, bukankah kalian para lelaki suka berbicara dengan gadis di tempat seperti ini? Apakah kamu mengobrol dengan gadis-gadis di tempat umum? Lagi pula sekarang ada dua wanita cantik menemanimu. Kau masih tidak puas? Hei dan Bai tertawa jahat. Senang. Tentu saja saya senang. Bisa mengobrol dengan dua wanita cantik adalah kehormatan saya. Ini adalah kehormatan saya. Hei Bai, hitam dan putih. Saya dengar kamu lagi membuat Ruyan marah. Mendengar Tanju berkata demikian. Hei Bai sedikit terkejut. Mau tidak mau berdebat. Saya tidak melakukan itu. Kamu melakukannya. Tanju langsung membantah. Tidak memberikan Hei Bai kesempatan untuk membela diri. Langsung berkata, seandainya kamu tidak merebut juara pertama Ruyan, apakah dia akan marah? Tapi jelas dia yang dengan sengaja mengeluarkan saya dari tim. Kenapa kamu tidak bertahan sedikit lebih lama? Meminta Ruyan untuk menunggu sedikit lebih lama. Sayang sekali kamu masih seorang pria besar. Apa kamu bahkan tidak punya tanggung jawab sedikit pun? Kata-kata ini membuat Hei Bai menganggapnya lucu sekaligus marah. Melihat Hei Bai tidak menjawab, Tanju mengerutkan dahi dan menyilangkan tangan. Hei Bai, apakah kamu mendengar kata-kataku? Memahami taktik pihak lain. Hei Bai pun tidak sabar untuk bermain lebih jauh dengan mereka. Segera berkata dingin. Lalu apa yang kamu ingin saya lakukan? Sangat mudah. Sekarang juga, segera minta maaf kepada Ruyan. Saya bilang saya menolak. Kamu bilang apa? Saya bilang saya menolak. Sambil berbicara, Hei Bai berbalik badan dan berjalan keluar hutan. Melihat sahabatnya mengalami kegagalan, Hei Bai hampir pergi jauh. Liu Ru yang tidak peduli lagi untuk berpura-pura anggun dan tinggi hati. Ia segera berlari cepat mendekat. Ia meraih tangan Hei Bai. Dengan tatapan penuh arti ia berkata kepadanya, kakak Hei, apakah kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Merasakan tangannya ditarik erat oleh sepasang tangan kecil yang lembut. Hei Bai tidak bisa menahan alisnya berkerut. Kakak Hei, sebelumnya saya telah membuatmu menderita. Jika tahu sebelumnya Tanju akan membuatmu marah, saya tidak akan membiarkannya menemaniku datang mencarimu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Ini adalah sekolah. Guru dan siswa lewat setiap saat. Jangan menarik-narik saya. Mohon untuk menjaga harga dirimu. Sekolah juga tidak melarang untuk berpacaran. Ada apa dengan aku menggenggam tangan pacarku? Aku tidak meminta izinmu. Hanya katakan bahwa kamu adalah pacarku. Kamu tidak marah, kan? Aku minta kamu melepaskan tanganku. Apakah kamu mendengarnya? Suara hitam putih yang dingin. Itu tidak membuat Liu Ruyan berhenti.
Sebaliknya, dia justru mendekatkan tubuhnya. Dia memeluk Hei Bai dengan erat. Tubuhnya yang indah hampir menyentuh Hei Bai. Dia dengan kasar berkata, "Saya tidak akan melepaskan tangan. Kecuali jika kamu benar-benar tega mendorongku dengan keras. Jika tidak, aku akan memelukmu seperti ini seumur hidupku." Kata-kata ini. Beberapa gadis yang menonton tidak jauh dari sana mengeluarkan teriakan. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Liu Ru yang ternyata begitu agresif mengejar Hei Bai. Bahkan sudah sampai pada titik di mana dia bisa meminta apa saja. Mereka bahkan percaya. Asalkan Hei Bai menginginkannya. Liu Ru yang malam ini akan menjadi wanita Hei Bai. Beberapa laki-laki di samping merasa sangat cemburu. Kalau ini diganti jadi diri sendiri, bukankah itu sangat menyenangkan? Dikejar oleh bintang sekolah. Ini sungguh sangat menyenangkan. Kematian pria, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan menjadikanmu anjing di samping Liu Ruyan. Namun saat Liu Ruyan berpikir baik, bagaimana cara mendidik Hei Bai? Tiba-tiba, sebuah tamparan mendarat langsung di wajahnya. Liu Ruyan menutupi wajahnya yang memar. Dengan tidak percaya melihat Hei Bai. "Apakah kamu berani memukulku?" Hei Bai menjawab dengan dingin. "Jika kamu menggangguku lagi, tidak akan sesederhana tamparan lagi." Setelah berkata, dia berbalik lagi dan pergi ke jalan besar. Liu Ruyan berteriak tidak terima dari belakang. "Hei Bai, kembalilah padaku. Apakah kamu mendengarnya? Sekarang aku memerintahkanmu untuk kembali." Dengan cepat, drama menarik Liu Ruyan. Menyebar di antara teman-teman sekelas seperti bumbu tambahan. Saat hal ini menyebar dengan cepat, pemula semuanya, Hei Bai, berjalan santai di jalan kampus menuju asrama. Sekali mengangkat kepala, dia melihat di samping boneka latihan yang tidak jauh. Ada 4 sosok yang dikenal berdiri. Ternyata itu adalah Cao Zuang, Yao Wen, dan saudara perempuan Chen. Hei Bai mendekat, dan berkata sambil tersenyum penasaran. "Kenapa kalian tidak kembali ke asrama untuk istirahat? Berdiri di sini? Kami sedang menunggu bosmu." Yao Wen dengan paksa mengeluarkan senyuman. Menjawab, Hei Bai melihat rekan-rekannya dengan bingung. Menyadari bahwa suasana hati semua orang tampak sedikit suram. Baru saja mengalami ujian besar. "Kenapa kalian tidak pulang dan istirahat dengan baik? Menunggu saya untuk apa?" "Tentu saja ingin mengucapkan selamat tinggal secara langsung padamu, Kak Hei Bai." Chen Bing menggigit bibirnya. Dan dengan pahit berkata di dalam hati, "Selamat tinggal." Hei Bai mengedipkan mata. "Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan." Cao Zuang tersenyum pahit berkata, "Hai, Kak. Kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi dari kami. Kami sudah menebak bahwa kamu akan keluar dari tim. Jadi semua orang secara sukarela menunggu di sini untukmu. Kami hanya ingin mengucapkan selamat tinggal secara langsung." Hei Bai merasa bingung antara tertawa dan menangis. "Jangan menebak-nebak sendiri ya. Kapan saya pernah bilang akan keluar dari tim?" Keempat orang Cao Zuang terkejut secara bersamaan. Yao Wen mengendus, mengangkat kepala melihat langit, mengusap matanya dan berkata, "Bos, kenapa saat mendengarkanmu berbicara, saya selalu ingin menangis." Chen Bing baru bisa pulih dari keterkejutannya saat itu. Dia melompat ke depan Hei Bai. Wajahnya yang cantik terlihat bahagia seperti bunga. Dia mengonfirmasi berulang kali, "Kakak Hei Bai, apakah kamu benar-benar berniat mengikuti ujian besar bersama kami?" "Tentu saja itu benar. Tidak ada yang bisa memisahkan kita." Chen Bing melompat dengan penuh semangat. Bahkan langsung memeluk leher Hei Bai dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya tergantung di tubuhnya seperti koala. "Adik, turunkan kakimu." Ada orang luar yang juga menonton. Tidak malu sedikit pun. Chen Bing tersenyum lebar dan menurunkan kakinya yang panjang. Begitu saja memeluk lengan Hei Bai. Mengatakan dengan senang, "Kakak Hei Bai, aku mengundang kalian makan seafood. Merayakan kemenangan kita hari ini." Sambil berkata, dia menarik Hei Bai berjalan keluar sekolah. Yao Wen berkata sambil mengikuti di belakang. "Bukankah tadi kau bilang capek? Mau kembali ke asrama untuk istirahat?" Itu karena Chen Bing mencibir. "Sekarang aku merasa penuh energi." Setelah makan, kembali dari luar sekolah. Langit sudah sepenuhnya gelap. Setelah berpisah dengan rekan tim, Hei Bai mengusap perutnya yang kenyang, mengeluarkan sendawa puas. Perlahan-lahan berjalan menuju asrama. Setelah Hei Bai kembali ke asrama, barulah dia sadar teman sekamarnya sudah kembali semua. Saat ini semua teman sekamar menatap Hei Bai. Dalam tatapan itu ada ekspresi yang kompleks. "Sudah cukup lama." Seorang pemuda yang penuh dengan jerawat dengan semangat berkata, "Wah, sang kakak ketiga sudah kembali ya? Kakak ketiga pasti capek ya? Ada kursi di sini. Ayo duduk." Siswa lain yang mengenakan kacamata bingkai hitam segera mengelap kursi. Zi tersenyum dan membawa kursi itu. Terhadap antusiasme kedua orang itu, Hei Bai hanya tersenyum, sekadar mengucapkan terima kasih, lalu sibuk dengan urusannya sendiri. Hei Bai sedang memasukkan kotak kayu yang berisi busur besi hitam. Seorang pemuda yang sebelumnya sendirian di sudut menghampiri Hei Bai. Dengan semangat dia menepuk bahu Hei Bai dan berkata, "Bro, kapan kamu jadi sehebat ini? Tidak memberitahu saudara di lapisan pertama. Sungguh mengejutkan. Nanti kamu harus ajak saya, bro." "Liu Zi, jangan banyak bicara.
Bukankah kamu juga cukup baik di ujian kali ini? Sudah masuk 5 besar di angkatan. Lanjutkan kerja baikmu. Masuk universitas militer biasa sebelumnya bukan masalah. Begitu melihat, ternyata adalah Liao Bin. Siswa kelas biasa lainnya di asrama. Biasanya hubungannya baik dengannya. Dia hanya membalas dengan senyuman. Haha, tidak ada yang sebaik kakak hitam. Ternyata langsung mendapatkan peringkat pertama di seluruh sekolah. Memecahkan rekor sejarah sekolah dengan lebih dari 1000 poin. Sungguh menakutkan seperti itu. Membuat adik merasa jauh tertinggal. Liu Zi baru saja selesai berbicara. Seorang yang selalu menyilangkan kaki. Memegang rokok di tangannya. Seorang pemuda kurus tinggi yang bersandar di selimut berkata dengan nada sinis. Sepertinya kedepannya di asrama kita ini. 3 kakak yang mengambil keputusan. Kenapa kalian masih terkejut? Belum cepat-cepat memuji Sange? Kakak, apa yang kau katakan ini? Meskipun San kali ini mendapatkan peringkat pertama. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Kamu sudah bertahun-tahun berada di peringkat 100 besar angkatan. Asalkan dapat tampil normal. Tentu saja bisa masuk universitas militer unggulan provinsi. Iya, memang begitu. Hasil lonjakan prestasi yang hanya sekali dari si ketiga. Bisa melihat apa dari situ. Mungkin di lain waktu dia akan terungkap lagi. Bahkan jika dia benar-benar mendapatkan kuota beasiswa. Setelah itu, pergi ke Universitas Wuhan pun belum tentu dia lebih baik dari si sulung. Menurut pandanganku, pihak sekolah pun meragukan prestasi si ketiga kali ini. Bukankah belum ada kepastian tentang kuota beasiswa itu? Dan juga, belum ada niatan untuk memindahkannya ke kamar tidur yang lain. Dia masih terpaksa berbagi dengan kami di kamar 8 orang ini. Kakak tertua tersenyum. Melihat si hitam putih dengan pandangan tantangan. Dan kemudian bernyanyi kepada si kedelapan yang berbicara terakhir kali. Kamu tahu apa? Kamar tidur itu bisa diganti sembarangan. Diperlukan untuk tetap dalam 100 besar selama 3 ujian penting berturut-turut. Baru bisa dipindahkan ke kamar tidur berempat. Jika bisa tetap di 30 teratas, maka dia bisa tinggal di kamar berdua. Dan juga, kamar berempat dan berdua. Jauh lebih besar dibandingkan dengan kamar kami ini. Jangan tanya betapa nyamannya. Saudara kedua, Shan, tertawa dari samping. Masih ada pemimpin kita yang adil. Tidak heran dia pernah tidur di tempat tidur berempat. Jika pemimpin tidak mengatakannya, kita tidak akan tahu ada hal-hal seperti ini. Sekarang tidak bisa begitu. Saya masih sama dengan kalian semua. Kecil seperti kami yang terjebak di kamar tidur berdelapan. Pemimpin, lihat apa yang kamu katakan. Kata pepatah, unta yang kurus lebih besar dari kuda. Seburuk apapun kamu, tetap lebih baik dari orang lain di kamar kita. Di kamar kita, hanya kamu yang pernah tidur di tempat tidur berempat. Orang lain sama sekali tidak punya kemampuan ini. Juga tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Aduh, lihat, sekarang semua orang berusaha keras. Bahkan 2 orang biasa di kamar kita pun menunjukkan kemajuan kecil. Sebagai pemimpin, saya juga harus lebih serius sedikit. Bicara tentang ini, pintu kamar tidur berbunyi keras. Lalu didorong dengan keras. Kemudian, 4 atau 5 siswa dari tahun yang sama masuk dari luar. Masing-masing terlihat besar dan kekar, dengan tubuh yang gemuk, dengan wajah yang garang. Pemimpin asrama melihat situasi ini. Dia juga tidak panik. Setelah melihat siapa yang datang, dia baru berkata dengan santai. Hamsa, kau sudah muak hidup, ya? Berani datang ke asramaku dan bersikap sembarangan. Merasakan tekanan dari pemimpin dan yang lainnya. Cowok yang bernama Hamsa itu. Dan semangat siswa yang masuk bersamanya tiba-tiba melemah. Hamsa menatap pemimpin dengan suara rendah. Kak Wei, masalah ini tidak mengarah padamu. Hari ini aku datang untuk mencari Hei Bai. Di mana orang pengecut yang berani memukul wanita itu? Lihatlah, aku akan memukulnya sampai mati hari ini. Aku di sini. Kau yang ingin memukulku? Suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Membuat Hamsa terkejut hingga melompat. Dia segera berbalik. Dia baru menyadari bahwa Hei Bai berdiri di belakangnya. Dia marah dan berkata, hari ini kau yang memukul Liu Ruyan, kan? Hei Bai mengangguk dan berkata, benar, tapi ini tidak ada hubungannya denganmu. Siapa kamu baginya? Aku adalah dia. Hamsa tiba-tiba terdiam. Jangan urusi hubunganku dengannya. Kau berani memukulnya. Itu sama dengan melawan saya, Chang Hao. Lihat, hari ini saya akan memukulmu sampai mati. Sambil berkata, mengangkat tangan dan hendak memukul ke arah Hei Bai. Tetapi pada saat itu, di luar pintu, seorang kakek bermuka hitam yang mengenakan rompi, berwajah hitam masuk ke dalam. Dengan dingin ia berkata, saya lihat siapa yang bilang ingin memukul Hei Bai. Mendengar suara ini, selain hitam, semua orang di asrama bergetar ketakutan. Bahkan ketua pun mengubah citra malasnya. Seperti ikan mas, dia duduk dengan panik dari tempat tidur dan berkata, Guru Li, kenapa kamu di sini? Sekitar menjadi sunyi seperti mati. Chang Hao, orang yang datang untuk menimbulkan masalah bagi hitam dan putih, masih ingin pergi diam-diam dengan orang-orangnya. Tetapi sebelum dia sempat berjalan dengan hati-hati ke pintu, dia sudah dipanggil oleh kakek Li. Chang Hao yang datang mencari masalah dengan Hei Bai. Berdiri di situ, kau, apa yang kau lakukan di asrama ini? Chang Hao dengan wajah memerah menahan diri selama setengah hari berkata, saya tidak apa-apa.
Saya hanya jalan-jalan. Kamu jalan-jalan apaan? Kakek Li langsung memberi tamparan. Chang Hao kebingungan setelah dipukul. Dia segera memeluk kepala dengan kedua tangan dan berkata, Guru Li, saya salah. Kamu masih tahu kamu salah. Kamu salah di mana? Kakek Li berkata sambil langsung memberikan tamparan lagi. Chang Hao merasa seperti ditabrak truk. Seluruh tubuhnya terasa perih. Dia segera melanjutkan permohonan. Guru Li, saya minta maaf. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak seharusnya mencarikan masalah dengan Hei Bai. Guru Li berkata sambil tersenyum sinis. Kamu berani memukul peringkat pertama? Apa otakmu lagi error? Hei Bai adalah yang pertama di bidang seni bela diri kali ini. Jika benar-benar bertarung, kalian ini, bahkan jika diikat bersama, tidak cukup untuk melawan mereka. Kakek bukan sedang meng kalian, tapi menyelamatkan kalian. Mengerti? Sambil berkata, diberikan tamparan lagi. Tidak merasa puas. Langsung menendang beberapa orang di sampingnya. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Terima kasih, Pak Li. Kami semua tahu kami salah. Melihat kakek Ji selesai memukul orang, Hei Bai baru saja tersenyum dan berkata, Sudahlah, Pak Li. Lagi pula mereka tidak memukul saya. Hukuman beberapa kali saja sudah cukup. Memang pantas jadi teladan bagi seluruh siswa di sekolah kita. Lihatlah sikap mereka. Sungguh luar biasa. Kakek Li langsung berubah wajah. Ia memuji dengan senyum lebar. Kemudian dia menepuk kepalanya dan berkata, Hei Bai, lihatlah ingatan saya, kakek ini. Sudah membuat saya bingung karena anak-anak nakal ini. Hampir saja saya lupa urusan penting. Sekarang cepat kemasi barang-barangmu. Malam ini saya akan memindahkan kamarmu. Semua orang mendengar. Seketika terkejut. Pemimpin, Xie Ziyuan bertanya, Pak Li, bukankah sekolah menetapkan bahwa hanya siswa yang masuk 100 besar dalam 3 ujian yang bisa dipindahkan ke kamar baru? Kenapa? Apakah kamu punya keberatan? Ini adalah persetujuan khusus dari kepala sekolah. Jika kalian punya keberatan, pergi saja cari kepala sekolah. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang mendengar perkataan itu. Ternyata Hei Bai bisa mendapatkan persetujuan khusus dari kepala sekolah. Ini benar-benar terlalu dimanjakan. Apakah kinerja Hei Bai dalam evaluasi kali ini benar-benar sebaik itu? Bahkan kepala sekolah pun terkesan. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Li, Hei Bai akan pindah ke kamar asrama yang mana? Kamar asrama pribadi 601. Setelah kata ini diucapkan, semua orang memandang Hei Bai dengan tatapan yang berbeda. Tiba-tiba suasananya berubah. Tak disangka Hei Bai hanya berdasarkan nilai ujian sekali. Sudah dialokasikan oleh kepala sekolah ke kamar asrama nomor 1 di lantai 6. Perlu diketahui, seluruh lantai 6 hanya memiliki 5 kamar asrama. Konon, itu bahkan tidak bisa disebut sebagai kamar asrama. Lebih luas dan indah dibandingkan dengan rumah tinggal biasa. Setiap kamar memiliki kamar mandi pribadi. Bahkan ada ruang latihan pribadi. Tetapi semua ini hanya mereka dengar. Karena mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke lantai 6. Hanya siswa-siswa berbakat terbaik yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Selalu ada guru yang mengawasi mereka. Tidak membiarkan siswa lain mengganggu kehidupan dan latihan mereka. Dan kamar 601. Bahkan merupakan yang terbesar di antara semua kamar di lantai 6. Bahkan biasanya, tidak ada yang tinggal di sana. Kecuali jika mendapat persetujuan khusus dari kepala sekolah. Penghuni terakhir yang tinggal di kamar 601 adalah senior Wensing yang memimpin tim 3 tahun lalu untuk memecahkan rekor sekolah. Rekaman senior Wensing. Saat ini, semua orang memandang ke arah Hei Bai. Semua tampak berbeda, terutama teman sekamar. Ekspresi mereka bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Ketika melihat Hei Bai mulai mengemas barang-barangnya, mereka semua bergegas maju, berebut untuk menawarkan bantuan. Kakak ketiga, aku akan datang. Maju sana. Saya yang akan membantu kakak ketiga membawa ini. Tadi ketika kita berdua membantu, kalian semua hanya menyaksikan saja. Sekarang baru bisa beraksi. Singkirkan tangan kotor kalian. Melihat sekelompok adik-adik yang dulunya milik mereka. Semua berebut untuk membantu Hei Bai. Pemimpin, Xie Ziyuan, merasa tidak enak di dalam hati. Namun Hei Bai menolak bantuan orang lain. Dia hanya meminta Liu Zi untuk membantunya mengemas barang. Liu Zi tentu saja sangat senang. Membantu Hei Bai dengan sangat sibuk. Mengemas sprei tempat tidur dengan rapi. Setelah semuanya selesai, Hei Bai melihat sekeliling teman sekamarnya. Lalu menatap Liu Zi dan berkata, jika ada sesuatu di kemudian hari, silakan datang dan cari saya kapan saja. Liu Zi mengangguk dengan serius. Dia tahu ini karena Hei Bai tidak yakin padanya. Khawatir dia akan dibuli di asrama. Itulah sebabnya dia mengatakan itu. Dan saat itu, Li Lautou yang duduk di samping dengan kipas bambu mulai berbicara. Siapa namamu? Liu Zi terkejut dan mengangguk berkata, laporkan ke Guru Li. Nama saya Liao Bin. Kakek Li mengangguk. Dia berkata, saya sedikit ingat tentang kamu. Kamu orangnya cukup jujur. Di atas ada kamar berisi 4 orang dengan 1 tempat tidur kosong. Kamu bisa pindah ke sana saja. Akan lebih tenang sedikit. Liu Zi langsung sangat senang. Terima kasih, Guru Li. Setelah selesai berbicara,
Dia kembali melihat Hei Bai. Matanya penuh dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Li Lao yang mengatur semua ini. Pasti karena hubungan Hei Bai. Hei Bai juga berkata dengan tersenyum. Terima kasih banyak kepada Guru Li. Itu hanya hal kecil. Li Lao tersenyum dengan acuh tak acuh. Di asrama yang kecil ini, orang tua ini masih memiliki sedikit pengaruh. Hei Bai berjalan dengan membawa barang-barang. Saat saya melewati Chang Hao, yang terakhir memanggilnya. Hei Bai, tolong kembalilah ke sisi Liu Ruyan. Dia tidak bisa tanpa kamu. Asalkan kamu setuju. Mulai sekarang, aku Chang Hao adalah hitam dan putihmu. Dan seekor anjing di samping Liu Ruyan. Hitunglah ini sebagai permintaanku. Kata-kata ini membuat semua orang tertegun. Tadi masih ingin memukul Hei Bai untuk membela Liu Ruyan. Sekarang malah ingin Hei Bai kembali ke sisi Liu Ruyan. Ini seperti alur pemikiran apa? Hei Bai berhenti dan melihatnya. Saudaraku, apa yang kamu lakukan seperti ini? Apa gunanya? Chang Hao berkata dengan penuh perasaan. Selama Ruyan bisa menjalani hidupnya dengan bahagia, maka saya akan merasa puas. Hei Bai menggelengkan kepala dengan putus asa. Langsung berbalik dan pergi. Di belakang, Chang Hao masih memohon dengan suara keras. Saudara hitam simbol merek dagang terdaftar. Anggap saja saya memohon padamu. Ruyan tidak bisa hidup tanpamu. Asalkan kamu mau menoleh kembali. Saya, Chang Hao, bersedia menjadi pelayan untukmu. Bahkan jika harus mati, saya juga mau. Hei Bai tidak mengatakan apa-apa, tetapi memilih untuk pergi dengan cepat. Pak Li, sambil mengayunkan kipas bambu, berkata dengan tertawa. Saya sudah melihat banyak orang tua bodoh seperti ini yang terjebak dalam cinta. Mereka tidak ada artinya. Dan setiap hari merasakan emosi mereka sendiri. Mengira bahwa mereka begitu murni dan tanpa pamrih dalam cinta. Sebenarnya itu hanya menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan. Hehe. Jangan pedulikan orang-orang seperti itu. Setelah mereka dewasa dan lulus, mengalami beberapa tahun pahitnya kehidupan, baru mereka akan menyadari betapa bodohnya mereka dulu. Hei Bai juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah orang-orang ini pada akhirnya bisa sadar? Itu juga bukan masalahnya. Kakek Li berkata sambil tersenyum. Beberapa orang bodoh memang tidak bisa diselamatkan. Tak peduli bagaimana kita mencoba, itu sia-sia. Kita hanya bisa menghormati takdir orang lain. Sambil berbicara, Hei Bai sudah mengikuti kakek Li ke lantai 6. Berkomunikasi sebentar dengan guru yang bertugas di pintu tangga. Hei Bai kemudian dengan lancar menempati kamar 601. Membuka pintu kamar. Hei Bai masuk ke dalam. Dia baru menyadari bahwa ruang di dalam lebih luas dari yang dibayangkan. Lebih luas daripada rumah tempat dia dan orang tuanya tinggal. Seperti sebuah rumah datar yang besar. Mengantar kakek Li dan Liu Zi. Hei Bai kembali ke kamar. Melihat rumah datar yang bersih, luas, dan cerah. Mengingat kembali tempat tidur 8 orang yang dia tiduri sebelumnya. Seperti berpindah dari kandang anjing ke istana. Dia teringat bahwa di sistem masih ada satu pil energi. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengonsumsinya. Memikirkan hal ini, Hei Bai masuk ke ruang latihan yang terletak di sebelah timur ruangan. Hei Bai duduk langsung di atas bantalan yang terletak di tengah ruangan. Melihat pil berwarna merah darah di tangannya. Mengambil napas dalam-dalam. Langsung menelannya. Rasa sakit hebat yang diharapkan tidak muncul. Selain merasakan tubuh sedikit hangat. Sama sekali tidak ada rasa sakit sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya perlu menunggu beberapa saat lagi? Agar efek obatnya bisa bekerja. Hei Bai berpikir dalam hati. Duduk bersila dengan tenang. Tidak berani bergerak sembarangan. Waktu berlalu menit demi menit. Hei Bai melihat jam dinding. Sudah lebih dari setengah jam berlalu. Tetapi tubuh masih belum menunjukkan reaksi. Selain tubuh yang sedikit hangat. Tidak hanya tidak sakit, tetapi juga terasa sangat nyaman. Ada rasa seperti melakukan perawatan besar. Apa mungkin sistem memberikan barang palsu kepada saya? Setelah setengah jam berlalu lagi, Hei Bai benar-benar merasa bosan. Dia langsung mengambil ponselnya yang ada di samping. Dia melihat pesan grup dari tim 326. Ternyata notifikasi menunjukkan telah mencapai 99. Setelah dia membuka, dia baru menyadari bahwa rekan-rekannya sedang asyik berbincang. Bahkan setiap orang menyebutnya sekali. Dia menekan tombol 99. Pesan itu langsung muncul di bagian atas pesan yang belum dibacanya. Dia melihatnya cukup lama selama beberapa menit. Akhirnya dia menyelesaikan semua rekaman obrolan orang-orang ini. Ternyata mereka juga telah mengganti kamar. Dan kamar itu adalah kamar berdua. Chao Zhuang dan Yao Wen berada di satu kamar. Chen Bing dan Chen Sui dalam satu ruangan. Dalam rekaman obrolan juga terdapat banyak video mereka. Video pendek yang diambil setelah mereka pindah ke asrama baru. Mereka berbagi kebahagiaan mereka kepada semua orang. Hei Bai tersenyum. Dia mengetik dengan keyboard ponselnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Setiap orang berbicara seperti senapan mesin. Kalian tidak capek, kan? Pesan Hei Bai ini. Seperti melempar batu ke dalam kolam. Kecepatan pembaruan informasi di grup yang sebelumnya sudah melambat. Sekali lagi menggulir layar dengan cepat. Bos muncul. Kakak Hei, kami semua sudah pindah ke kamar baru. Kakak Hei Bai, aku merasa sangat bahagia. 3 tahun kehidupan SMA ini. Tidak pernah semenyenangkan ini sebelumnya. Aku bahkan agak tidak ingin lulus.
Chen Shui mengirimkan sebuah stiker malu. Sekedar mengobrol santai lagi dengan rekan-rekan. Hei Bai kemudian meletakkan ponselnya. Sekali lagi merasakan kondisi tubuhnya. Menyadari bahwa selain sedikit panas, masih tidak ada perasaan lain. Baiklah, tunggu besok untuk bertanya kepada guru. Hei Bai terjun ke tempat tidur. Terlelap di ranjang yang luas. Keesokan harinya, setelah tidur nyenyak, Hei Bai merasa sangat segar setelah tidur. Dia langsung bangkit dan turun dari tempat tidur. Baru saja berdiri di atas lantai. Hampir terhuyung tidak bisa berdiri dengan stabil. Kenapa rasanya tubuh menjadi lebih ringan? Hei Bai membisikkan sesuatu. Menatap keluar jendela. Menyadari penglihatannya. Jauh lebih jernih dibanding sebelumnya. Dia mencoba untuk memukul dengan satu pukulan. Menggosokkan dengan udara. Mengeluarkan suara, suah. Apakah itu karena pil Kisue yang dimakan tadi malam? Tapi mengapa tidak merasakan sedikit rasa sakit? Tunggu. Apakah itu karena kekuatan pertahanannya sedikit lebih tinggi? Efek samping dari pil juga dianggap sebagai serangan terhadap diri sendiri. Jadi dia menjadi kebal. Jika memang benar seperti itu terlalu aneh. Untuk memverifikasi pemikirannya, Hei Bai segera mengenakan pakaiannya. Dia langsung turun dan keluar dari gerbang sekolah, menuju sebuah toko pil di dekatnya. Hei Bai juga tidak memilih. Dia langsung masuk ke sebuah toko bernama Shurui dan Yao. Di dalam, seorang wanita penjual yang mengenakan pakaian profesional hitam langsung mendekatinya untuk menyambut. Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda datang untuk membeli pil? Saya ingin membeli satu pil Kisue. Mohon bantu saya merekomendasikan satu. Baiklah, silakan Anda ikut ke sini. Pramuniaga membawa Hei Bai ke samping sebuah rak, sambil menunjuk ke sebuah pil merah yang ada di dalam kotak obat. Ini adalah produk terbaru perusahaan kami, pil Ki dan darah yang terjangkau. Harganya hanya 29.998 yuan. Apakah Anda rasa produk ini cocok? Berikan saya satu pil yang terjangkau. Ya, baiklah. Saya akan segera mengemasnya untuk Anda. Setelah diskon, harganya menjadi 28.498 yuan. Hei Bai mengeluarkan kartu tabungan yang menyimpan 1 juta yuan. Kartu tabungannya diserahkan. Setelah memasukkan kata sandi, pembayaran berhasil. Senyum pramuniaga yang cantik semakin lebar. Dia berkata dengan ramah. Nama saya Cheng Xiu. Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan? Nama saya hitam dan putih. Saya adalah siswa dari sekolah tinggi di sebelah. Apakah Tuan Hei bisa menambahkan WeChat? Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pil di masa depan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Hei Bai berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, pramuniaga ini cukup terampil dalam pekerjaannya. Memberikan kesan yang baik bagi Hei Bai. Dengan pakaian profesional berwarna hitam, rok pensil, stoking hitam, sandal hak tinggi, ditambah dengan wajah cantik itu dan senyuman manis. Sungguh sulit untuk ditolak. Apalagi jika nantinya dia benar-benar memilikinya. Masalah ini perlu dikonsultasikan. Siap sedia lebih baik. Setelah ditambahkan, hitam dan putih lalu berjalan keluar dari toko. Kembali lagi ke asramanya. Setelah Hei dan Bai kembali ke kamar, dia pun segera masuk ke ruang latihan. Duduk di atas bantalan. Langsung memasukkan pil energi yang baru dibeli ke dalam mulut. 15 menit berlalu lagi. Hei dan Bai masih tidak merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Hanya merasakan aliran hangat di dalam tubuhnya. Sangat nyaman. Dia sekarang bisa memastikan. Dia bisa minum obat tanpa risiko. Ini karena ada tambahan daya tahan. Kemudian Hei dan Bai mulai berlatih keterampilan di ruang latihan. Keesokan harinya, Hei dan Bai tidur nyenyak hingga pagi. Kemudian meregangkan tubuh. Dengan gerakan cepat, dia berdiri seperti ikan mas. Kemudian dia mengganti dengan pakaian baru. Dia berjalan turun dengan semangat yang penuh. Pengawas asrama, Pak Li, melihatnya. Dia mengamatinya dari atas ke bawah. Terlihat sedikit keheranan di matanya. Dia berkata sambil tersenyum lebar. Bagus sekali, nak. Sudah 2 hari tidak bertemu. Seluruh semangatnya terasa berbeda. Hei Bai berkata sambil tersenyum. Saya membeli satu pil energi dengan bonus. Merasa hasilnya cukup baik. Pak Li kembali mengeluh. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang penggunaan pil energi? Barang ini mengandung energi yang sangat besar. Orang biasa tetap berisiko saat pertama kali menggunakannya. Terima kasih, Pak Li, telah mengkhawatirkanku. Saat saya minum pil itu, saya menaruh alat pengingat di samping saya. Jika merasa ada yang tidak beres, saya akan segera meminta bantuan. Hanya saja saya berhasil bertahan dengan keberuntungan. Jadi, saya tidak merepotkan Anda. Setelah mendengar Hei Bai selesai berbicara, Pak Li mengagumi. Kamu memang hebat, nak. Kamu memang bahan yang bagus untuk berlatih bela diri. Tapi lain kali jangan terlalu ceroboh lagi. Ingat untuk memberitahu saya sebelumnya. Tahu tidak? Baiklah, Guru Li. Selanjutnya pasti. Mengobrol beberapa kalimat lagi. Hei Bai kemudian pergi ke kantin untuk sarapan. Setelah selesai makan, Hei Bai puas dan bersendawa. Menuju keluar pintu kantin. Tepat saat Hei Bai hendak keluar dari pintu, dia bertemu dengan Yan Chengyi yang baru saja mau masuk untuk makan. Selamat pagi, Direktur Yan. Hei Bai secara simbolis memberi salam.
lalu bersiap untuk melewati di sampingnya. Teman hitam putih. Tunggu sebentar. Kepala Yan. Anda memanggil saya? Hei Bai melihat ke arah orang itu dengan bingung. Hitam putih? Ya. Sebenarnya saya ingin ngobrol dengan juara baru ini. Selama 3 tahun ini, saya belum pernah berinteraksi dengan Anda. Ini adalah kelalaian saya sebagai direktur pengajaran. Jika tidak, kamu bisa pergi dulu ke meja makan di sana dan tunggu saya. Saya akan mengambil makanan dulu, lalu datang sambil makan dan ngobrol. Hei Bai mengernyitkan dahi sedikit. Dari sikap tampaknya rendah hati dari orang itu. Merasakan sesuatu yang tidak biasa. Baik, Direktur Yan. Aku akan menunggumu di sana. Menunggu Yan Chengi kembali dengan makanan. Menggigit sepotong bun daging. Minum sebotol bubur panas lagi. Sambil mengupas cangkang telur dengan tangan. Sambil berbicara dengan santai. Hitam dan putih. Bagaimana latihan Anda belakangan ini? Apakah Anda mengalami kebuntuan atau ada yang tidak dimengerti? Katakan saja, guru akan membantumu menjawab. Terima kasih atas perhatian Anda, Direktur Yan. Siswa sejak terbangun. Satu pengetahuan menghubungkan yang lainnya. Sekarang tidak ada yang tidak dimengerti. Sangat baik. Dengan begitu, saya jadi tenang, guru. Hitam dan putih. Sebelumnya, ketika Anda di tim 012 Liu Ruyan, saya sudah merasa Anda sangat berbakat. Tentu bukan barang biasa. Saat itu sudah berniat untuk memindahkan Anda ke kelas unggulan. Hanya saja kemudian terhambat oleh beberapa hal. Karena itu, tidak sempat diurus. Baru-baru ini saya berencana melaporkan hal ini secara resmi kepada kepala sekolah. Selain itu, ditambahkan lagi satu beasiswa sebesar 100.000 yuan. Tidak tahu bagaimana pandanganmu. Kamu harus tahu betapa banyak siswa dan orang tua yang melanggar pintu dan mencari saya. Ingin masuk kelas unggulan untuk belajar. Saya sebenarnya tidak menyetujui itu. Kamu tidak akan menolak, kan? Terima kasih banyak atas niat baik Anda, Direktur Yan. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak peduli. Lagi pula, kurang dari sebulan lagi ujian di Universitas Teknik Militer. Segera lulus. Apa artinya saya masuk kelas unggulan? Ungkapan itu salah. Asalkan kamu masuk kelas unggulan, maka kamu akan menjadi murid saya, Yan Chengi. Ini akan sangat bermanfaat untukmu saat memasuki masyarakat, atau bergabung dengan tentara anti sihir. Semuanya akan sangat bermanfaat. Anak muda tidak boleh hanya fokus pada saat ini. Pandangan harus lebih jauh ke depan. Terima kasih atas niat baik Anda, Direktur Yan. Tapi saya tetap tidak ingin pindah kelas. Saya percaya saya bisa sukses di kelas biasa. Hitam dan putih. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Bukankah kamu juga tidak memikirkan orang tuamu? Asalkan bisa mendapatkan perhatian dari saya, Yan Chengi. Di masa depan, kamu bisa bertindak leluasa di medan perang, tanpa khawatir akan hal-hal lain. Setelah kata-kata ini diucapkan, sebuah kilatan tajam melintas di mata hitam putih. Kata-kata lawan ini jelas mengandung ancaman terselubung, memaksa dia untuk menyerah. Dan pada saat hitam putih akan membuka mulut, sebuah telapak tangan besar menepuk bahunya. Hitam putih menoleh untuk melihat.